Wah, kamu memang sangat kuat. Pada saatnya nanti, kamu pasti akan menjadi bintang baru dari agama cahaya. Xiao Hao tersenyum jahat, ini jelas bukan yang ingin aku lihat, menghabisimu akan melemahkan kekuatan agama Dewa Cahaya di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu tumbuh. Xiao Ling, yang dilapisi logam, tersenyum galak dan bergegas menuju Xi Yan dari jarak dekat. Tangan dan kaki logamnya, membawa konsep logam yang tidak bisa dihancurkan, meledakkan Xi Yan dengan keras. Xi Yan sepertinya tidak tahu bahwa Xiao Ling yang terbuat dari logam sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Seluruh ototnya gemetar, dan dia benar-benar bertarung dengan Xiao Ling. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan rahasia atau menggunakan harta rahasia apapun. Mereka hanya bertarung bersama seperti orang kasar, saling bertarung dengan tinju dan tendangan. Jiwa bela diri yang membatu setelah mutasi berhadapan langsung dengan jiwa bela diri keras kepala Xiao Ling, tapi tidak ketinggalan sama sekali. Sial, dang, dang. Suara benturan emas dan besi yang memekakkan telinga terus terdengar dari mereka berdua. Tubuh logam Xiao Hao, yang tidak pernah menderita kekalahan dalam pertempuran jarak dekat, dipukuli hingga berdentang oleh pemboman sembarangan Xian. Energi kekerasan berdampak di dalam tubuhnya, mengguncang tubuhnya kekuatan super logam di tubuhnya sepertinya tidak mampu menahannya. Selama pertempuran, meskipun tubuh Xiao Ling masih utuh, 7 lubangnya mengeluarkan darah karena guncangan, dan ekspresinya menjadi lebih ganas dan menakutkan. Melihat kembali ke Xian, sepertinya tidak ada yang abnormal dalam keadaan kerasukan. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia tampak tak kenal lelah dan tidak merasakan sakit. Dia menggunakan kekuatan tinju naluriahnya untuk menahan pemboman Xiao Ling dan bentrok dengan tubuh metalnya. Xian, yang berada dalam keadaan gila, memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk menghancurkan dan melakukan kekerasan di dalam hatinya. Keinginan ini semakin besar, membuatnya histeris dan gila. Ini adalah satu lagi pelampiasan situasi secara menyeluruh. Konfrontasi langsung Xiao Hao memberinya target untuk melampiaskan amarahnya. Selama pemboman tanpa pandang bulu, dia melepaskan hasrat destruktif di dalam hatinya, dan samar-samar sepertinya telah memasuki konsepsi artistik yang misterius. Selama pertarungan dengan Xiao Ling, 720 titik akupuntur di tubuhnya terus memurnikan energi negatif dan mengubahnya menjadi kekuatan misterius yang bermanfaat bagi seluruh tubuhnya. Entah sudah berapa lama mereka bertarung seperti ini, namun energi negatif yang keluar ke titik akupunturnya akhirnya termurnikan. Gumpalan kekuatan misterius tiba-tiba menembus dari titik akupunturnya. Xian tiba-tiba tampak terbangun beberapa saat, dengan cahaya pencerahan di matanya. Kekuatan misterius mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan misterius bercampur dengan esensi mengalir ke dalam cincin pola darah. Penghalang di cincin pola darah tiba-tiba rusak, dan gelombang memori terbang langsung dari cincin pola darah pikiran. Dalam sekejap, di alam misterius ini, seluruh tubuhnya gemetar, jiwanya menyublim, dan lautan kesadaran bergoyang. Gumpalan kesadaran spiritual tiba-tiba tumbuh lebih kuat di lautan kesadaran. Area lautan kesadaran tiba-tiba meluas 3 kali lipat dalam sekejap. Perubahan lautan kesadaran adalah terobosan di alam. Entah kenapa, Xian langsung melangkah ke surga tingkat pertama, menyebabkan pohon Jingyuan kuno di kelompok cahaya Jingyuan menjadi 2 kali lipat. Kesadaran naluriah tiba-tiba muncul di hatinya, dan Xian menjadi gila lagi, dan darah di sekujur tubuhnya dengan cepat mengembun dengan kekuatan negatif. Tubuh yang awalnya memiliki otot menonjol karena jiwa bela diri membatu yang bermutasi menyusut dengan aneh, dan tubuh ungu merah sekarang berubah menjadi warna merah darah yang menakutkan. Tetesan darah merah cerah, bercampur dengan kekuatan negatif, keluar dari pori-porinya, namun tidak terlepas, malah menutupi seluruh tubuhnya. Seperti lou, kepompong darah. Dari kejauhan, Xian tampak berlumuran darah merah. Bau darah membubung ke seluruh tubuhnya, memberikan perasaan yang sangat jahat kepada orang-orang. Xiao Hao tiba-tiba berubah warna. Dia dan Xian telah bertarung, dan dia dapat memahami perubahan tubuh fisik Xian lebih cepat daripada orang lain. Pada saat ini, aura Xian berlipat ganda lagi. Yang terjadi selanjutnya adalah kegilaan energi yang lebih ganas dan mendominasi, kekuatan jahat yang dapat membelah langit dan bumi, meledak dari kumpulan batuan. Runtuh. Xian meninju, dan peti logam Xiao Ling penyok dengan bekas pukulan yang dalam. Suara retakan tulang yang jelas datang dari dada Xiao Ling, yang telah ditempa oleh lusinan kekuatan logam, sepertinya tidak mampu menahan pemboman tingkat ini dan langsung meledak. Xiao Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan tanpa sadar mulai menghindar. Terlambat, Xian, yang kekuatannya melonjak, bergegas menuju Xiao Ling seperti monster paling ganas, dan tinjunya yang ganas dan kejam menghantam tubuh Xiao Ling seperti tetesan air hujan. Tubuh logam Xiao Lu terasa seperti dibombardir oleh palu raksasa seberat 10.000 ton. Tulangnya meledak dan tubuhnya dihantam dengan bekas pukulan yang dalam. Badan logamnya langsung terdistorsi, seolah-olah logam tersebut telah berubah bentuk karena dipukul. Xiao Ling berteriak tanpa henti,
tetapi tidak bisa melarikan diri. Darah muncrat dengan liar setelah dipukuli oleh Si Yan, dan tubuhnya terpelintir dan berubah bentuk karena pemukulan tersebut menggunakan metode rahasia. Beberapa prajurit di sekitar yang masih berurusan dengan mayat kuno tercengang dan memandang Si Yan dengan tidak percaya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Semua orang merinding dan ketakutan besar di hati mereka. Mereka menatap Si Yan dengan mata ketakutan. Tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan jahat yang dilepaskan Si Yan saat ini. Segera, semua tulang di tubuh Xiao Ling hancur berkeping-keping. Roh bela diri Vajra, yang dikatakan memiliki pertahanan abnormal, tidak dapat menahan pukulan Si Yan dan terpelintir serta berubah bentuk dengan cara yang mengerikan. Cahaya ilahi di mata Xiao Hao berangsur-angsur meredup, dan bola mata emas dan perak kembali ke tampilan aslinya. Dia dipukuli sampai mati. Ya, Xiao Ling dipukuli sampai mati. Apakah anak itu manusia? Roh bela diri Vajra Xiao Ling dikatakan memiliki pertahanan terkuat di aula jiwa bela diri. Bukan berarti prajurit dengan level yang sama tidak bisa mengalahkan roh bela diri Vajra hanya dengan kekuatan tubuhnya. Pertahanannya. Seorang pejuang dengan level yang sama. Anak laki-laki itu jelas hanya memiliki alam nirwana. Apakah Xiao Ling terlalu lemah, atau anak itu terlalu kuat? Bagaimana menurutmu? Menurutku anak itu terlalu mesum. Para prajurit di sebelahnya banyak berbicara, dengan ekspresi pahit di wajah mereka, sehingga menimbulkan perasaan bahwa sulit untuk menandingi Si Yan. Xiao Hao sudah mati, tapi Si Yan sepertinya tidak menyadarinya. Dia terus menatap tubuh Xiao Ling dan memukulinya, memukuli Xiao Hao sampai menjadi seperti adonan, dan dia menguleninya sesuka hati. Saudara laki-laki, mata Xiao Hai pecah-pecah, dengan ekspresi kesedihan di wajahnya, dan dia melihat ke langit dan meraung ke arah Zhao Feng. Layak mendapatkannya. Zhao Feng mencibir, merasa sangat bahagia dan merasa bahwa penilaiannya memang benar. Si Yan jelas merupakan seorang yang berbakat. Dia mungkin akan menjadi bintang baru yang paling mempesona dari agama Dewa Cahaya di masa depan, sebagai benih dengan potensi tak terbatas, dia akan menjadi yang terbaik di masa depan. Statusnya di kultus Guangming pasti akan meningkat seiring arus. Ledakan. Tubuh Xiao Hao meledak, darah dan daging beterbangan kemana-mana, dan Si Yan memukulinya menjadi dua bagian dari pinggang dan perut. Xiao Hao tidak bisa mati lagi, dan Si Yan tiba-tiba berhenti dan berdiri di sana dalam kebingungan, seolah dia tidak tahu apa yang terjadi, seolah dia sedang memikirkan sesuatu dengan linglung. Tidak ada yang berani mengganggunya. Semua orang memandangnya dari kejauhan. Bahkan dalam keadaan linglung ini, tidak ada yang cukup berani untuk mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam. Mereka semua kaget dengan penampilan Si Yan. Kepala Tuke diledakkan, jiwa Vajra Xiao Ling dipatahkan secara paksa, dan dia terbelah menjadi dua bagian dengan satu pukulan. Keganasan Si Yan telah mendinginkan hati semua orang dan membuat semua orang takut padanya. Banyak orang berhenti menyerang mayat kuno itu dan hanya melihat Si Yan dari kejauhan, dengan ekspresi hati-hati, takut gerakan kecil di pihak mereka akan memicu keganasan Si Yan. Siapapun yang menjadi sasarannya akan berakhir sengsara. Tuke dan Xiao Ling telah membuktikan hal ini kepada semua orang dengan kematian mereka sendiri. Tidak ada yang berani bergerak. Zuosi berjuang sejenak dan ingin pergi untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Zuosu memeluknya erat-erat dan menolak mengizinkannya mendekati Si Yan. Di pihak Kai, dia menghabisi seorang prajurit yang berada di tanah suci tingkat pertama. Dia juga menatapnya dengan mata yang indah karena terkejut, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Lupakan. Kai berpikir dalam hati. Dia awalnya berencana mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan Si Yan karena bersikap sembrono di dasar danau, tapi setelah perubahan ini, dia benar-benar menyerah pada keputusan bodoh ini dan memutuskan untuk melupakan pengalaman itu. Saudaraku, Si Yan terlalu kuat. Dia tampaknya lebih menakutkan daripada garis keturunan kita. Lauren tertegun dan berbisik kepada Lauri. Lauri mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh dia baik kepada kita. Jika bukan karena dia, kita akan mati beberapa kali. Meskipun tidak ada persahabatan sejati dalam racun magelap, kita harus memperlakukannya dengan tulus. Membalas kebaikan adalah kebajikan moral yang paling mendasar. Kita harus ingat bahwa orang lain telah membantu kita. Jadi begitu. Haha, anak baik, aku melihatmu dengan benar. Zhao Feng tertawa, terlepas dari auman Xiao Hai, dan berteriak pada sisi setelah kabut magelap selesai. Aku pasti akan melaporkannya kepada atasan, beritahu mereka bahwa ada benih inti lain dari agama ilahi kita di laut tak berujung. Penganut kultus Guangming terkejut dan semuanya menunjukkan kegembiraan. Tubuh Si Yan sedikit gemetar. Setelah pelepasan yang keras ini, dia sepertinya perlahan-lahan sadar kembali. Setelah beberapa saat, Si Yan tiba-tiba berbalik, matanya kembali ke warna normal, dan aura kekerasan dan jahat di tubuhnya menghilang. Di mana si jalang itu, ayah? Dia memandang Kai dan tiba-tiba bertanya. Di bawah tatapannya, Kai menggelengkan kepalanya sedikit, aku belum melihatnya sejak aku datang. Aku tidak tahu kemana dia pergi.
Jika aku menemukan perempuan jalang itu, aku akan membuatnya terlihat baik. Kata Loren dingin. Si Yan, Zuosi akhirnya berteriak gembira, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sudah bangun? Tahukah kamu siapa saya? Dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dengan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Si Yan menyeringai, mengangguk padanya, dan berkata, selama kalian semua baik-baik saja, aku khawatir aku akan menyakitimu. Bahkan aku tidak bisa mengendalikan keadaanku saat ini. Tidak apa-apa, kita semua baik-baik saja, haha. Zuosu tersenyum, menyeka segenggam keringat dingin, dan diam-diam menghela nafas lega. Nak, sepertinya kamu punya terobosan. Zhao Feng menghampiri Si Yan, menatapnya dengan serius, dan tiba-tiba berseru, apakah kamu sudah memasuki alam surga? Qi Xiao, Kai Yi dan yang lainnya terkejut dan menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Si Yan tersenyum, mengangguk dan berkata, sepertinya kita memang telah mencapai terobosan. Saat berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat telapak tangan kanannya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kekuatan misterius di titik akupuntur di sekujur tubuhnya menyatu dengan darah. Kekuatan misterius itu menyatu ke dalam darah, membentuk 3 tetes darah merah yang sangat aneh di telapak tangan kanannya. 3 tetes darah mengirimkan fluktuasi energi yang sangat kuat pada pembuluh darah di telapak tangannya. Melihat ke dalam telapak tangannya, dia menemukan bahwa 3 tetes darah itu seperti batu rubi, jernih dan sangat indah dan mempesona. Bahkan kulit dan daging telapak tangannya seakan tidak mampu menutupi cahaya dari 3 tetes darah tersebut. Darah abadi. Si Yan dengan lembut berteriak di dalam hatinya, wajahnya penuh keterkejutan. Dia telah lama mendengar dari keluarga yang dengan jiwa seni bela diri yang abadi dapat memadatkan darah abadi dalam keadaan khusus tertentu efek yang sangat aneh. Pada saat itu, Kaisar Yang Qing juga menggunakan darah abadi untuk mengetahui bahwa dia belum mati, dan bahkan mengetahui bahwa dia terhubung dengan Xuan Bing Hanyan. Menurut keluarga Yang, darah abadi ini memiliki kegunaan magis yang tiada habisnya. Selama Anda mengetahui efeknya, Anda dapat menggunakan darah abadi untuk mencapai banyak tujuan yang sulit dicapai. 3 tetes darah merah cerah di telapak tangan memiliki fluktuasi kekuatan yang kuat, yang sama sekali berbeda dengan darah yang mengalir di tubuh. Bahkan ada fluktuasi dalam jiwanya, seolah-olah di tengah 3 tetes darah, jiwanya berpikir dipercayakan, memungkinkan dia untuk ada perasaan bahwa 3 tetes darah ini memiliki kehidupan yang indah. Dia tidak mengetahui kekuatan magis darah abadi atau bagaimana menggunakannya, tetapi produksi 3 tetes darah yang tidak biasa ini masih membuatnya sangat bahagia. Inti dari begitu banyak prajurit diubah. Dalam situasi Ibel 15, dia secara misterius memasuki alam surga dan memadatkan 3 tetes darah abadi. Perjalanan ke miasma kabut maik gelap ini dapat dikatakan sebagai panen yang kaya. Qi Xiao, Kai Yi dan yang lainnya membuka mulut mereka dengan kengerian yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. Terutama saudara Kai Yi dan Lauri, yang aktif dalam racun magelap bersama Si Yan. Saya masih ingat ketika pertama kali bertemu Si Yan, dia sepertinya hanya memiliki tingkat kultivasi surga kedua nirwana, dia pergi dari surga kedua nirwana ke surga ketiga, dan sekarang dia telah memasuki alam surga. Kecepatan kultivasi yang luar biasa. Jika mereka tidak menyaksikan kemajuan Si Yan selangkah demi selangkah, Kai Yi dan Lao Li tidak akan percaya bahwa seseorang dapat membuat terobosan dalam waktu sesingkat itu. Haha, luar biasa. Anak ini benar-benar mengejutkan. Dia tidak hanya bisa menghabisi Tuke dan Xiaoling, tapi dia juga bisa menerobos ke alam surga. Masa depannya tidak terbatas. Zhao Feng sangat bahagia dari sudut pandangnya. Dari sudut pandang, Si Yanyu sangat kuat, dan statusnya di kultus Guangming akan menjadi semakin mulia di masa depan. Dengan memperkenalkan Si Yan ke kultus Guangming, dia secara alami akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Si Yan mengambil ilusion Skyring dari tangan Xiaoling, memegang ilusion Skyring, menatap dingin ke arah Xiao Hai tidak jauh dari sana, dan berkata apa, kamu tidak yakin, kan? Xiao Hai dan 3 prajurit dari istana Wuhun berdiri di samping, menatapnya dengan kebencian, tapi tidak bertindak gegabah. Mendengar provokasi Si Yan, Xiao Hai menahan amarahnya dan tiba-tiba berjalan diam-diam menuju prajurit yang tersisa dari Tanah Suci. Orang-orang dari Tanah Suci segera bereaksi ketika mereka melihat Xiao Hai dan yang lainnya mendekat. Dia minum sedikit dan berkata, jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa melawan orang-orang dari kultus cahaya. Xiao Hai mengangguk dalam diam dan berdiri bersama orang-orang di Tanah Suci, masih belum berani mengambil tindakan. Saat ini, pihak terkuat di sini tidak diragukan lagi adalah Zhao Feng, Si Yan dan lainnya dari Sekte Guangming. Setelah kedua pihak bergabung, mereka memiliki keuntungan yang luar biasa bahkan jika Istana Wuhun dan Tanah Suci bergabung, mereka mungkin tidak bisa untuk mengalahkan Zhao Feng DKK. Tentu saja, tidak hanya ada prajurit dari Istana Wuhun dan Tanah Suci di atas,
tetapi juga selusin prajurit dari surga kedua dan pertama. Orang-orang ini sepertinya mengetahui seluk-beluk situasinya dan tanpa sadar bergerak ke arah di mana Xiao Hai dan yang lainnya berada berkumpul. Oke. Situasi di lapangan langsung menjadi jelas. Zhao Feng dan Xi Yan membentuk kelompok besar. Prajurit yang tersisa berkumpul dan memandang Xi Yan, Zhao Feng dan yang lainnya dengan hati-hati, takut Xi Yan dan yang lainnya akan tiba-tiba menyerang mereka. Apakah kamu ingin menghabisi mereka? Wajah Kei menjadi dingin dan dia bertanya dengan penuh semangat. Qi Xiao sedikit mengernyit dan menatap Xi Yan tanpa bicara. Xi Yan tertegun sejenak, lalu melihat ke anggota tim yang tersisa, lalu ke Zhao Feng dan Li Yue. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan tenang, kita seimbang. Jika kita bertarung sampai mati, tidak ada yang akan mendapat manfaat. Zhao Feng mengangguk sedikit sebagai penghargaan dan berbisik, jika kita benar-benar berperang dengan orang-orang itu, meskipun kita tidak akan menderita, kerusakan pasti tidak bisa dihindari. Sekarang semua orang menganggap kita sebagai ancaman, dan belum tentu mungkin untuk terus berperang dengan orang-orang ini. Dapat memperoleh manfaat darinya. Ada tempat lain dalam racun magelap ini. Seharusnya ada banyak prajurit berkumpul di sana. Terlalu banyak daya yang dikonsumsi saat ini. Jika kita bertemu lebih banyak prajurit di tempat itu, kami khawatir kami akan menderita kerugian. Xi Yan memandang Xiao Hai dan yang lainnya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, kalau begitu mari kita mencari target secara terpisah dan terus menghabisi mayat kuno untuk memanen harta rahasia. Seharusnya begitu. Zhao Feng terkekeh, orang-orang itu tidak berani memprovokasi kita. Sekarang kita dapat dengan aman dan berani menghabisi mayat-mayat kuno untuk menemukan harta karun rahasia. Mayat kuno yang mengambang berputar di udara, seolah-olah mereka dipengaruhi oleh suatu kekuatan dan tidak bisa pergi dari sini. Mayat-mayat kuno ini memiliki batasan pada tubuh mereka. Jika para pejuang tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mayat-mayat kuno tidak akan mengambil inisiatif. Hanya ketika mayat-mayat kuno itu merasa terancam barulah mereka akan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Sumber kekuatan mayat kuno berasal dari harta rahasia di dalam peti. Kekuatan 11 mayat kuno hanya setara dengan prajurit alam surgawi biasa, jadi ancamannya tidak besar. Setelah memaafkan kebijakan, semua orang segera mulai mengambil tindakan. Zhao Feng, Li Yue dan orang-orang dari kultus Guangming mulai memilih mayat-mayat kuno untuk diserang. Qi Xiao, Kei Yi dan yang lainnya juga memusatkan perhatian mereka dan melihat mayat-mayat kuno yang melayang di sekitar mereka. Xi Yan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia dengan paksa mematahkan cincin langit ilusi Xiao Ling dan menjelajahinya dengan pikirannya. Cincin langit fantasi Xiao Hao dibagi menjadi 3 ruang kecil. Di satu ruang, berbagai bahan budidaya ditumpuk, termasuk banyak biji pemurnian emas dan besi, dan di ruang lain, kebutuhan sehari-hari dan selain makanan, di ruang yang tersisa ada batu kristal, botol dan toples, dan beberapa harta rahasia. Pisau dan garpu yang dia peroleh sebelumnya mengeluarkan lingkaran cahaya biru, dan itu membeku sampai ke tulang. Menyentuh pisau dan garpu, jari-jari Xi Yan terasa sedikit dingin. Jika tubuhnya tidak diubah oleh Xuan Bing Han Yan, jari-jarinya mungkin akan membeku. Harta rahasia dengan atribut dingin. Xi Yan mengangguk diam-diam dan memasukkan pisau dan garpu ke dalam cincin Huan Kong miliknya. Cincin Huan Kong milik Xiao Ling juga diletakkan di jarinya. Xiao Hai di kejauhan memperhatikan dia memasang cincin langit hantu milik Xiao Ling, matanya penuh kebencian, tapi dia mengendalikan dirinya dengan sangat baik dan tidak terburu-buru maju. Xi Yan tidak mempedulikannya, tapi memandangnya dari kejauhan dan mencibir. Kebencian di mata Xiao Hai menjadi semakin kuat, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dan dia terus bernapas, seolah mengingatkan dirinya untuk tidak bersikap impulsif. Pada saat ini, Zhao Feng, Li Yue dan anggota kultus Guangming lainnya sudah menatap mayat kuno. Ada sepotong baju besi hijau zamrud di dada mayat kuno itu. Baju besi itu sepertinya menyusut dalam formasi kuno, sulit untuk melihat dengan jelas, tapi ada cahaya hijau zamrud yang berkabut, seperti kilau zamrud. Mayat kuno itu dikelilingi oleh Zhao Feng, Li Yue dan lainnya, mencegahnya menghilang dari pandangan, sehingga menyulitkan mayat kuno itu untuk menembus pertahanan mereka. Hanya dengan melihat sekilas, Xi Yan tahu bahwa mayat kuno itu tidak akan bisa lolos dari perburuan Zhao Feng dan yang lainnya, dan baju besi hijau zamrud pasti akan jatuh ke tangan Zhao Feng dan yang lainnya. Dia melihat ke arah Kei Yi, Qi Xiao dan yang lainnya lagi. Mayat kuno yang dilihat Kei Yi dan Qi Xiao memiliki belati perak yang tertanam dalam formasi kuno di dadanya mayat dengan memegang sumber kekuatan. Mayat kuno itu tidak bernyawa, tetapi di bawah serangan Kei Yi, Qi Xiao dan lainnya, seberkas cahaya perak yang sangat tajam muncul dari tubuhnya. Cahaya perak itu tampak sangat tajam, dan bahkan Qi Xiao tidak berani menyentuhnya secara langsung. Saat berhadapan dengan mayat kuno, dia terus menghindar, karena takut cahaya perak dari mayat kuno itu akan mengenai dirinya. Zuosu dan Zuosi tidak bergerak, hanya berdiri di sampingnya,
hanya menyaksikan dengan takjub saat Qi Xiao dan yang lainnya memburu mayat kuno itu. Melihat Zhao Feng dan yang lainnya, dan kemudian pada Qi Xiao, Xi Yan tahu bahwa jika keadaan ini berlanjut, apakah itu Zhao Feng, Qi Xiao, Kei Yi dan lainnya, mereka harus bisa menghabisi mayat kuno dan mendapatkan mayat kuno. Harta rahasia di tubuh. Xi Yan menatap mayat kuno yang mengambang, melihat ke sana kemari, bersiap untuk mengambil mayat kuno dan memburu mayat kuno untuk memanen harta rahasia. Sekarang, denyut jiwa keluar dari lautan kesadarannya. Mata Xian bersinar dan dia buru-buru menahan napas untuk menyadari denyutan jiwa. Teriakan Xuan Bing Hanyan. Xuan Bing Hanyan, yang melarikan diri ke pegunungan Xuanwu di utara, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sebenarnya memanggilnya dengan hati untuk melepaskannya. Selama bertahun-tahun, dia telah berkomunikasi dengan Xuan Bing Hanyan, dan dia telah memiliki hubungan halus dengan Xuan Bing Hanyan. Dalam jarak satuan, dia dapat sepenuhnya merasakan nafas Xuan Bing Hanyan dan dapat mendeteksinya. Untuk pemikiran spiritual yang dilepaskan oleh es hitam dan api dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xuan Bing Hanyan memanggilnya, dia tahu bahwa Xuan Bing Hanyan pasti tidak akan menyakitinya. Namun, tangga mayat di bawah telah hancur, dan kota kuno dipenuhi dengan 4 bencana alam kali ini memasuki posisi Xuan Bing Hanyan yang harus menghadapi ancaman 4 bencana alam, yang membuat Xi Yan sedikit berhati-hati. Panggilan Xuan Bing Hanyan menjadi lebih mendesak. Ekspresi Xi Yan sedikit berubah, dia menimbangnya dengan hati-hati, dan tiba-tiba memutuskan untuk mengambil risiko. Keempat bencana alam tersebut memang sangat mengerikan, namun karena ia baru saja memasuki alam surga, tubuhnya kuat, dan ia baru saja menguasai kekerasan tingkat ketiga, saat itulah rasa percaya dirinya melambung tinggi. Kamu tetap di sini, aku akan turun ke sana. Setelah memberitahu Zuosu dan Zuoxi, sebelum mereka dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia terbang turun dari dasar tangga mayat dan tenggelam. Di mana Xi Yan? Qi Xiao hendak menyerang mayat kuno itu ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Xi Yan telah menghilang dan buru-buru berteriak. Zuosu menunjuk ke arah tangga mayat tidak jauh, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia turun. Ekspresi Qi Xiao berubah dan dia tidak mengerti mengapa dia jatuh. Pada saat ini, semua orang bersaing untuk mendapatkan harta rahasia di mayat kuno. Semua orang akhirnya sampai di sini dan menemukan targetnya. Mereka semua berjuang untuk harta rahasia, tapi Xi Yan tiba-tiba jatuh tepat ketika dia hendak menuai hasilnya. Belum lagi dia tidak mengerti, semua prajurit yang menemukan anomali ini tampak bingung. Zhao Feng dan Li Yue mengabaikannya dan tidak mengerti. Namun, saat ini, semua orang sedang berjuang untuk harta rahasia. Jika mereka turun untuk mencari Xi Yan saat ini, belum lagi mereka akan dilindungi oleh mereka berempat bencana alam. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk selamat, saya khawatir saya tidak akan pernah mendapatkan harta rahasia di sini lagi. Oleh karena itu, meskipun Zhao Feng dan Li Yue penuh keraguan, mereka tidak mengikuti Xi Yan. Para prajurit di lapangan menghela nafas lega ketika mereka melihat Xi Yan tiba-tiba jatuh, berpikir bahwa karena bintang jahat itu sudah tidak ada lagi, mereka bisa sedikit bersantai. Di mata orang-orang itu, ancaman Xi Yan lebih besar dari orang lain. Tentu saja mereka senang kehilangan pesaing penting seperti Xi Yan, dan mereka tidak peduli apa yang Xi Yan lakukan. Kakek, apakah Xi Yan baik-baik saja? Mengapa dia turun? Zuoxi berdiri ke arah tangga batu dan melihat ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa garis pandangnya sepertinya terhalang dan dia tidak dapat melihat apapun. Dia pasti punya rencananya sendiri. Anak laki-laki Xi Yan ini tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia pasti tidak akan menyerah saat ini. Zuosu menghibur, jangan khawatir, anak itu akan melakukannya. Saya pikir dia pasti menemukan sesuatu yang lain kali ini. Setelah mengatakan ini pada Zuosu, Zuoxi merasa lega, tapi dia masih menatap kosong ke arah tangga batu. Di danau perak kecil, 4 bencana alam menyelimuti dirinya. Xi Yan, yang diselimuti cahaya bintang, memiliki wajah serius. Merasakan kekuatan perisai bintang menghilang, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju bagian luar perak kecil danau. 4 bencana alam embun beku, guntur dan kilat, api, dan badai, mengamuk di kota kuno, menyelimuti seluruh kota kuno. Ke depan, ia menemukan bahwa di bawah pengaruh 4 bencana alam ini, kota kuno telah hancur. Kastil batu setinggi 100 meter berubah menjadi tumpukan batu dan runtuh akibat 4 bencana alam tersebut. Di pinggiran danau perak kecil, ratusan monster dari berbagai jenis berkumpul. Masing-masing monster membuka mulutnya lebar-lebar dan mata mereka menunjukkan cahaya sedingin es. Begitu Xi Yan muncul, monster-monster itu segera meraung, mencoba untuk mengikuti nada minor dan mencabik-cabiknya. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Xi Yan memandangi sekelompok monster-monster dan tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya terus menggunakan perisai bintang untuk menahan pengaruh 4 bencana alam. Dengan banyaknya monster di sekitarnya, tidak peduli betapa sombongnya dia tidak berani main-main.
Begitu dia dikalahkan oleh monster itu, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian kecuali dia bisa menggunakan Dark Maiche Miasma. Teriakan Xuan Bing Hanyan masih terdengar dari utara, seolah-olah mereka tahu Xi Yan akan turun, dan Xuan Bing Hanyan sepertinya telah pergi dari utara dan diam-diam mendekatinya. Merasakan pergerakan api es hitam, Xi Yan sedikit rileks dan terus meringkuk di danau kecil, tidak berani bergerak, menggunakan perisai bintang untuk menahan pengaruh 4 bencana alam. Keempat bencana alam ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Di bawah kehancuran keempat negara adidaya ini, kekuatan bintang dengan cepat menghilang. Ini tidak akan berhasil. Sambil mengerutkan kening, Xi Yan dengan cepat memikirkan solusi di kepalanya. Tidak mudah mengumpulkan kekuatan bintang, melainkan menyerap cahaya bintang dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Kekuatan bintang ini tidak seperti esensi-esensi dan tanah serta menyerap batu kristal. Setelah kekuatan bintang habis, akan sulit baginya untuk menggunakan banyak metode misterius, yang akan melemahkan kekuatannya. Perjalanan menuju Dark Mist Miasma belum berakhir. Jika semua kekuatan bintang habis lebih awal, perlindungan selama sisa perjalanan akan jauh lebih sedikit. Memikirkan hal ini, Xi Yan memutuskan untuk mengambil risiko menggunakan tubuh dan perisai cahaya hitamnya untuk melawan bencana alam di sini. Dengan pemikiran itu, perisai cahaya hitam, yang menggunakan esensi sebagai sumber energinya, tiba-tiba keluar. Begitu perisai cahaya hitam itu keluar, tubuhnya juga berubah menjadi ungu, dan kekuatan magis di ototnya tiba-tiba keluar dari ototnya, serat tubuhnya. Perisai bintang ditarik kembali. Kekuatan dari 4 bencana alam dengan cepat mengurangi pertahanan energi pada perisai cahaya hitam, dan esensinya dituangkan ke dalam perisai cahaya hitam secara gila-gilaan, memberikan aliran dukungan energi yang stabil untuk perisai cahaya hitam. Cek cek cek, ada suara aneh yang datang dari perisai cahaya hitam. Di bawah pengaruh 4 bencana alam, kekuatan perisai cahaya hitam terkuras dengan sangat cepat. Hanya dalam setengah menit, sepertiga dari esensi yang dituangkan Xi Yan ke dalam perisai cahaya hitam telah dikonsumsi. Luar biasa. Saya ingin tahu apakah tubuh saya dapat memblokirnya. Xi Yan memiliki ide ini dan tiba-tiba ingin menantangnya untuk melihat apakah roh bela diri yang membatu yang bermutasi ini dapat menahan bencana alam seperti itu. Tiba-tiba dia menyingkirkan perisai cahaya hitam itu lagi, dan dampak dari 4 jenis kekuatan super, termasuk api, embun beku, guntur dan kilat, langsung menutupi seluruh tubuhnya, langsung menembus ke dalam pori-pori tubuhnya, dan menembus ke setiap sudut tubuhnya, Sakit parah. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika api, embun beku, guntur, dan badai menembus, rasa sakit yang sangat parah langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Jika rata-rata orang mengalami rasa sakit seperti ini, mereka mungkin akan pingsan karena rasa sakit dan kehilangan semua alat pertahanan. Tapi dia selalu menantang batasnya, tapi kemauannya sangat kuat. Di bawah rasa sakit seperti ini, dia hanya mengertakkan gigi dan bertahan, dan tidak langsung jatuh pingsan. Kekuatan super di ototnya seperti benang yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Setiap otot di tubuhnya tampak bergetar, melepaskan energi di otot. 4 bencana alam menyerang dan dilawan oleh energi di ototnya. Kulitnya yang berwarna ungu merah sepertinya memiliki ketahanan yang sangat mengerikan. Api es hitam berubah menjadi seberkas cahaya es, terbang dari utara, melewati monster-monster, dan melayang di atas kepala Xi Yan. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Sepertinya ada sesuatu di sana. Tapi ada penghalang yang sangat menakutkan di sana. Bahkan aku tidak bisa masuk. Mungkin kamu bisa. Xuan Bing Hanyan mengirim pesan dan segera berubah menjadi bunga es, mengembun di dada Xi Yan. Udara yang sangat dingin tiba-tiba menyebar dengan Xi Yan sebagai pusatnya. Dalam sekejap, Xi Yan berubah menjadi patung es besar, dengan udara dingin yang mencengangkan di sekujur tubuhnya. Es batu bergetar di bawah pengaruh 4 bencana alam, membantu Xi Yan melawan dampak dari 4 bencana alam. Apakah kamu sudah memulihkan kekuatanmu? Xi Yan berkata dengan terkejut. Ia belum sepenuhnya pulih, tetapi telah pulih hingga 70%, itu sudah cukup. Xuan Bing Hanyan mengirim pesan, dan rasa dingin yang dilepaskannya membuat takut bahkan monster-monster satu demi satu mundur satu demi satu. Xuan Bing Hanyan selalu terikat oleh cincin pola darah. Di dalam cincin pola darah, ia tidak pernah bisa melepaskan kekuatan aslinya. Sekarang telah terlepas dari cincin pola darah dan berubah menjadi bunga es, menempel pada tubuh Xi Yan. Udara dingin yang dilepaskannya dapat membekukan seluruh kota kuno. Xi Yan tiba-tiba teringat adegan saat pertama kali melihat Xuan Bing Hanyan. Pada saat itu, Xuan Bing Hanyan menggunakan energi dinginnya yang menakjubkan untuk membekukan sebuah pulau kecil dan mengembunkan binatang es hitam. Pada saat itu, kekuatan sedingin es yang ditampilkan oleh Xuan Bing Hanyan benar-benar menghancurkan bumi bahkan orang kuat di alam ilahi untuk menghadapinya. Bagaimanapun, api es hitam adalah api langit kuno. Selama bertahun-tahun, ia telah menyerap banyak energi dingin misterius dari langit dan bumi. Berbeda dengan mengembalikan api inti bumi.
Waktu naiknya api inti bumi ke api surga terlalu singkat. Api inti bumi Yingran menyerap esensi matahari, namun dibandingkan dengan api dingin es hitam, masih jauh di belakang. Pada saat ini, api dingin es hitam melepaskan kekuatan aslinya. Dengan Xian sebagai pusatnya, udara dingin menyebar dan bumi mulai membeku. Kekuatan es dari pegunungan utara sepertinya dikendalikan oleh api es hitam. Gumpalan kekuatan es mulai menjadi yang paling menakutkan dari 4 bencana alam. Dengan meningkatnya energi api es hitam, kekuatan es tersebut juga mulai dirilis lebih banyak. Monster-monster yang memelototi mereka secara berdampingan menyingkir satu demi satu. Mereka yang secara tidak sengaja tersentuh oleh udara yang sangat dingin membuat tubuh mereka menjadi kaku dan dengan cepat mulai membeku, berubah menjadi patung es sebening kristal. Namun, mereka tidak bisa bergerak, mereka membeku sepenuhnya. Xian berbeda. Dia memiliki kekuatan dingin api es hitam di tubuhnya, dan tulang serta tendonnya telah lama diubah oleh api es hitam untuk beradaptasi dengan kekuatan dingin di sini. Selain itu, Xuan Bing Hanyan berhati-hati untuk tidak menyebarkan kekuatan dingin Xuan Bing terkuat di tubuhnya, jadi meskipun tubuhnya tertutup es tebal, didorong oleh kekuatan ledakan ototnya, dia masih bisa bergerak dengan bebas, tetapi kecepatannya terpengaruh secara alami dan tidak bisa secepat biasanya. Arah itu, pesan spiritual Xuan Bing Hanyan menunjukkan jalan ke depan bagi Xian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xian menggunakan seluruh kekuatannya untuk memindahkan batu es tebal ke arah yang ditunjukkannya. Sepanjang jalan, api es hitam terus melepaskan energi dingin. Kekuatan dinginnya yang melekat pada es dan batu meminimalkan dampak dari 4 bencana alam, memungkinkan tubuh fisik Xian tidak menanggung terlalu banyak dampak dari 4 bencana alam tersebut. Kemanapun Si Cha lewat, udara dingin meluap. Meskipun binatang Ibel 15 ingin menyerangnya dengan gila-gilaan, mereka segera mundur begitu mereka merasakan invasi kekuatan dingin. Tanpa medan ma, tetapi menggunakan kekuatan dingin api es hitam, Xian masih tidak terluka di antara monster-monster. Saat es hitam dan api dingin terus menunjukkan arah, Xian kembali ke kota kuno yang bobrok. Di sebuah kuil kuno di barat daya kota kuno, dia melihat mayat monster besar. Monster itu hanya memiliki satu mata, di mana cahayanya saling terkait, dan 4 kekuatan super yaitu guntur, es, api, dan badai terakumulasi dan terkondensasi secara gila-gilaan, samar-samar membentuk gerbang misterius yang menuju ke tempat lain. Ingat dalam 1 detik, fluktuasi energi di sana sangat dahsyat. Selain 4 kekuatan mengerikan yaitu guntur, es, api, dan badai, ada juga 3 batasan. Xuan Bing Hanyan mengirim pesan dari dada Xian. Berdiri di bawah monster itu, Xian mengerutkan kening dan diam-diam mengamati mata besar monster itu. Setelah merasakannya secara diam-diam untuk beberapa saat, dia menemukan bahwa fluktuasi kekuatan di dalam memang sangat menakutkan. Tanpa bantuan kekuatan eksternal, dia tidak yakin bahwa dia bisa memasuki gerbang itu. Apakah kamu tidak memiliki harta rahasia yang dapat menembus semua batasan pesona? Xuan Bing Hanyan mengirimkan pesan lagi, mungkin kamu dapat menggunakan harta rahasia itu untuk memasuki pusat Tianmen dan mengetahui rahasia di dalamnya. Ekspresi Xian terkejut, dan dia tidak bisa menahan senyum di matanya. Dia mengeluarkan Liu Yun Breaking Sky Prism, menyuntikkan sinar pemikiran spiritual ke dalamnya, dan berkomunikasi dengan jiwa di dalam bolehkah saya memasukinya. Gerbang Tian-Tian, di atas awan mengambang yang menerobos langit, cahaya terang tiba-tiba muncul. Ujung awan yang mengalir menembus langit menunjuk ke arah Tianmen, dan seberkas cahaya perak keluar darinya, menyinari Tianmen. Setelah beberapa saat, tanggapan datang darinya Anda bisa masuk ke dalam, tetapi Anda memerlukan setengah dari esensi di tubuh Anda untuk membuka penghalang. Xian berpikir sejenak, mengangguk sedikit dan menjawab oke, saya akan menyuntikkan intinya sekarang, buka bagiannya, saya ingin masuk. Setelah mengatakan ini, esensi dalam tubuh melonjak seperti sungai dan mengalir ke Liu Yun Po Tianling. Di bawah infus gila dari esensinya, Liu Yun Breaking Sky Prism tiba-tiba mengeluarkan cahaya perak terang. Seberkas cahaya kuat bersinar dan menusuk di atas Tianmen. Runtuh. Getaran besar datang dari pintu Tianmen, dan cahaya perak muncul dari pintu Tian-Tian. Xian tidak banyak berpikir, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya bintang. Sepanjang jalur cahaya perak, dia mengebor langsung ke Tianmen dan menghilang dalam sekejap. Di ruang putih yang aneh, hanya ada mumi yang membusuk. Mumi tersebut mengenakan jubah biru, duduk bersila di tanah, memegang buku kuno tebal di tangan kirinya, dan sepertinya sedang mempelajari isi buku kuno tersebut, dengan hati-hati. Ruang aneh ini seharusnya dibangun oleh mana para dewa yang kuat. Di ruang ini, Xian segera teringat saat dia memasuki ruang yang dipadatkan oleh Dewa Bintang Ouyang Zi perasaannya sangat mirip. Tempat ini juga harus dibangun oleh orang-orang kuat di alam dewa dengan kekuatan mereka sendiri. Ini bukan Tianmen kuno seperti medan perang jurang maut yang telah diwariskan selama bertahun-tahun diri. Tianmen jenis ini umumnya tidak memiliki terlalu banyak misteri, juga tidak ada keberadaan yang sangat berbahaya, dan wilayahnya juga terbatas luasnya.
Berdiri di ruang aneh ini, Xian melihat sekeliling dan menemukan bahwa yang bisa dia lihat hanyalah kabut putih. Dia tidak bisa melihat apapun lebih jauh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak buru-buru melihat mayat kuno itu. Dia berkeliaran di ruang putih untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya hanya ada satu mayat kuno di ruang sebesar ini. Selain itu, tidak ada yang lain. Setelah menemukan misteri akar segalanya, mungkin itu terletak pada mayat kuno itu. Xian kemudian perlahan berjalan ke mayat kuno itu, dan esensi yang tersisa diam-diam berkumpul. Perisai bintang dan perisai cahaya hitam menyebar bersama-sama berjaga-jagalah dengan hati-hati, karena takut terkena bahaya yang mungkin ada di sebelah mayat kuno tersebut. Yang mengejutkannya, ketika dia datang ke mayat kuno dan berjuang keras, dia berkonsentrasi pada pertahanan dan tidak menghadapi bahaya atau merasakan penghalang apapun. Saat dia semakin dekat, dia bisa melihat 4 karakter besar di buku kuno tebal yang dipegang oleh mayat kuno kunci untuk menyempurnakan senjata. Hati Xian tergerak, dan matanya berbinar. Mungkinkah ini tempat persembunyian pembuat senjata kuno dari tempat lain? Setelah sekian lama tinggal di tempat aneh ini, dia mengetahui melalui berbagai pengamatan halus bahwa tempat aneh ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya para pemurni senjata. Ada banyak tungku untuk memurnikan senjata, banyak bahan yang tidak berguna untuk memurnikan senjata, dan beberapa bahan pemurnian produk jadi adalah harta rahasia. Jelas, pasti ada banyak pembuat senjata yang kuat di tempat aneh ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa pembuat senjata itu menghilang satu demi satu, Xian yakin semua yang ada di sini terkait dengan pembuat senjata. Di zaman kuno, penyuling senjata dan apoteker merupakan komponen penting dari para pejuang. Baik di zaman kuno atau di zaman modern, penyuling senjata dan alkemis semuanya menikmati status terhormat di antara para pejuang. Setiap penyuling senjata dan apoteker adalah pejuang yang luar biasa. Harta rahasia dan ramuan yang dimurnikan oleh alkemis adalah faktor penting bagi prajurit untuk meningkatkan kekuatannya. Jika seorang pejuang memegang harta rahasia yang kuat dan memiliki semua jenis ramuan unik, dia akan bisa mendapatkan bantuan besar baik dia berlatih atau bertarung dengan orang lain. Jika seorang pemurni senjata memiliki alam yang tinggi, dapat memurnikan harta rahasia agama suci dan ketuhanan, maka ahli pemurni ini akan menjadi objek penghormatan dan dukungan di antara semua pejuang. Alasan mengapa Sekte Lingbao mampu mendominasi tanah Tiongkok selama bertahun-tahun tidak terlepas dari fakta bahwa sekte ini memiliki banyak penyuling senjata dan alkemis. Jika Sekte Lingbao tidak memiliki begitu banyak penyuling senjata dan alkemis tingkat tinggi, mungkin Sekte Lingbao akan melakukannya juga tidak bisa menjadi salah satu dari 7 sekte kuno di Tiongkok. Singkatnya, pemurni senjata adalah tipe orang yang sangat mulia di dunia ini, dihormati oleh semua pejuang. Semakin kuat pemurni senjatanya, semakin banyak hak istimewa yang dia nikmati. Meskipun alkemis ini telah mengalami cuaca selama bertahun-tahun, dia masih mempertahankan postur mempelajari buku-buku kuno. Xian tidak tahu level apa alkemis ini, tapi karena dia bisa membangun Tianmen, dia setidaknya adalah seorang prajurit di alam dewa, dan pemurni senjata umumnya menganggap pemurnian senjata sebagai tujuan utama mereka dalam hidup. Secara umum, jika seorang pemurni senjata memiliki tingkat budidaya tingkat dewa, paling tidak, pemurni senjata ini harus menjadi pemurni senjata tingkat suci yang dapat memurnikan harta rahasia tingkat suci. Pemurni senjata tingkat suci. Xian tampak terharu dan matanya berbinar. Di seluruh benua rahmat ilahi, penyuling senjata tingkat dewa tampaknya telah lama menghilang. Saat ini, dikabarkan bahwa penyuling senjata paling kuat hanyalah penyuling senjata tingkat suci yang dapat memurnikan harta rahasia tingkat suci. Bahkan Sekte Lingyu tampaknya hanya memiliki 2 pemurni senjata tingkat suci, yang merupakan jaminan paling kuat bagi Sekte Lingbao untuk mendominasi tanah Tiongkok. Mata Xian bersinar saat dia menatap erat pada esensi pemurnian senjata tebal yang dipegang di tangan pemurni senjata yang sudah lapuk. Detak jantungnya semakin cepat, dan dia memiliki keinginan yang tak terkendali untuk memilikinya. Saya ingin tahu apakah akan ada bahaya. Diam-diam berjaga-jaga, Xian mengulurkan tangannya untuk mengambil senjata penting pemurnian yang tebal, kulitnya berubah menjadi ungu. Cahaya bintang berkedip di punggung tangannya. Dia sangat berhati-hati. Begitu satu jari menyentuh esensi pemurnian senjata, gelombang mental yang sangat keras tiba-tiba dilepaskan dari buku kuno. Untuk sesaat, lautan kesadaran Xian bergoyang, dan pikirannya sepertinya dikunci oleh batasan jiwa yang misterius, dan dia sepertinya tidak dapat berpikir. Sangat kejam, Xian segera menghentikan tangannya, ekspresinya berubah, dan dia menahan napas dan berkonsentrasi keras untuk menstabilkan pikirannya. Segera setelah jari-jarinya dilepaskan dari kunci pemurnian senjata, fluktuasi mental yang kuat tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tampaknya selama kitab kuno itu tidak disentuh, tidak akan ada gejolak mental sama sekali. Namun, begitu disentuh, gejolak mental tersebut dapat mengunci pikiran seseorang dan langsung memenjarakan jiwa pejuang. Dengan wajah dingin, Xian tidak berani bertindak gegabah lagi. Sebaliknya,
Dia melihat buku kuno itu dengan mata membara dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang abnormal pada buku kuno itu. Tapi dia tahu bahwa gejolak mental yang mengerikan itu pasti berasal dari buku-buku kuno. Mungkin itu halaman-halaman dokumennya. Mungkin ada gejolak mental yang kuat di setiap halaman kertas. Selama Anda menyentuhnya, Anda pasti akan terkena dampak gejolak mental yang sangat besar. Meskipun dia telah mencapai alam surgawi, tidak ada yang dapat dia lakukan di bawah gejolak mental yang begitu mengerikan. Dia telah menguasai misteri berbagai jiwa suku Yin Mei, dan pemahamannya tentang kekuatan jiwa jauh lebih dalam daripada para pejuang biasa. Bahkan dia tidak dapat menahan fluktuasi mental yang mengerikan sekarang alam. Sangat sulit bagi seorang pejuang untuk tetap tenang di bawah gejolak mental dari buku kuno itu. Tidak masalah, kumpulkan saja dulu. Buku kuno ini jelas merupakan harta berharga dari pemurni senjata. Mata Xian berubah untuk beberapa saat, dia mengertakkan giginya, dan akhirnya mengambil keputusan. Tidak peduli betapa jahatnya senjata penting pemurnian ini, dia pertama-tama akan menyimpannya di cincin fantasi, dan menunggu sampai dia bisa menjelajah perlahan, rahasianya nanti. Dia mengulurkan tangannya lagi, kali ini dia menggunakan cincin Huan Kong untuk menghadap buku kuno itu. Ketika cincin Huan Kong bersentuhan dengan buku kuno itu, dia dengan cepat membuka hatinya dan seberkas cahaya bersinar menghilang tiba-tiba, dan di depan cincin Huan Kong miliknya tetap diam di dalam. Tanpa kontak langsung dengan buku kuno dengan jari, fluktuasi mental yang kuat dalam buku kuno tidak akan terpicu. Setelah merasakannya dalam pikirannya, dia menemukan bahwa buku kuno itu memang disimpan oleh cincin Huan Kong, dan dia menghela nafas lega. Kemudian dia dengan hati-hati melihat ke mayat kuno itu, ingin melihat apa yang berbeda dari buku kuno itu. Bang! Di dalam mayat kuno tiba-tiba terdengar suara aneh, dan segera buku kuno itu berubah menjadi asap tipis yang aneh dan menghilang tanpa jejak di ruang aneh ini. Tampaknya selalu ada hubungan erat antara buku kuno dan mayat kuno yang sudah lapuk ini. Begitu buku kuno itu menghilang dari tangannya, dia sepertinya tidak perlu ada lagi dan menghilang begitu saja. Tidak hanya itu, saat mayat-mayat kuno berubah menjadi abu, ruang tersebut juga mulai runtuh hingga menimbulkan retakan. Ekspresi Xian sedikit berubah, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera menghubungi Xuan Binghan Yan lagi. Seberkas cahaya perak melintas. Xian tiba-tiba masuk ke dalamnya dan bergegas keluar sepanjang jalur cahaya yang dibuka oleh awan yang mengalir dan tepian yang membelah langit. Saat ruang itu runtuh, batu itu berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan kembali ke kota kuno dari ruang aneh itu. Ruangnya rusak. 4 kekuatan khusus badai, api, guntur, dan embun beku di seluruh kota kuno tampaknya dihisap oleh Tianmen, dan dilarikan ke Tianmen yang akan meledak dengan kecepatan kilat. Xian berdiri di bawah, menyaksikan bencana alam melanda Tianmen, dan melihat celah ruang yang muncul di langit, dengan ekspresi terkejut. Perubahan terjadi di dunia, dan cahaya menyilaukan muncul di langit. Dari cahaya itu, turbulensi spasial berwarna-warni terlihat samar-samar. Di tengah ledakan raungan yang keras, Tianmen membengkak dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya kecil, menghilang secara misterius di atas kota kuno. Kota kuno tiba-tiba kembali tenang. Bahkan monster yang berkumpul sepertinya menyadari bahwa tidak ada gunanya terus melindungi mereka, jadi mereka semua meninggalkan kota kuno dan terbang keluar dari sini. Keempat pegunungan Sixiang di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Dengan suara gemuruh, pegunungan Sixiang berubah menjadi tanah datar, seperti meja pasir yang dihaluskan. Bima sakti yang terjalin di langit perlahan menjadi lebih terang, seolah-olah air sungai telah terkuras, dan dengan cepat kehilangan misteri sebelumnya. Sosok Anggun melihat ke bawah dari kejauhan dari ketinggian di langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan tertinggal di kejauhan, perlahan menghilang. Xian mengerutkan kening dan menatap sosok cantik itu untuk beberapa saat, wajahnya perlahan menjadi gelap. Meski berjauhan, dia tetap melihatnya. Sosok cantik itu seharusnya adalah Aya yang hilang. Xian tidak tahu mengapa wanita ini ada di langit atau apa yang terjadi padanya. Kepergiannya membuat Xian tahu bahwa mungkin tidak ada yang perlu diingat di kota kuno ini. Benar saja, di persimpangan sungai hari itu, banyak pejuang yang semula bertempur mulai terbang keluar dan tidak lagi tinggal di kota kuno tersebut. Orang-orang ini sepertinya tahu bahwa mungkin tidak ada lagi harta rahasia di kota kuno, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa jika terus tinggal. Tebalnya peralatan penting untuk pemurnian senjata di tangan mayat kuno Tianmen sepertinya menjadi alasan keberadaan kota kuno tersebut. Peralatan penting untuk pemurnian senjata ini diperoleh oleh Xian, dan semua keanehan di seluruh negeri asing menghilang satu demi satu. Ini sepertinya berarti bahwa kota kuno tidak lagi memiliki misteri. Mayat monster-monster itu juga hancur berkeping-keping pada saat Tianmen meledak, tersebar di setiap sudut kota kuno. Sosok di langit sepertinya melihat orang-orang Xian di bawah. Mereka perlahan turun dan perlahan mendekati Xian. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke langit untuk beberapa saat. Setelah mengetahui bahwa Zhao Feng, Qi Xiao dan rombongannya yang turun, Xian menghela nafas lega dan tidak terus memaksakan kewaspadaannya.
Ketika dia bergegas ke Tianmen sebelumnya, dia telah menghabiskan seluruh energinya. Saat ini, kondisinya tidak baik. Jika para prajurit di langit mengincarnya, dia masih berada dalam bahaya dalam situasinya saat ini. Zhao Feng dan yang lainnya mendarat perlahan, dan segera, kelompok itu mendarat di sebelah Xian. Mengapa kamu turun ke sini? Zhao Feng berteriak dengan suara kasar, dengan wajah penuh keterkejutan, apa yang kamu lakukan? Mengapa tempat aneh ini tiba-tiba kembali normal? Bahkan Tianhe di dalam langit, dan sisanya beberapa mayat kuno menghilang bersama, apa yang kamu lakukan? Li Yue, Qi Xiao dan yang lainnya juga menatapnya dengan heran, dengan keraguan di wajah mereka. Mereka masih berburu mayat kuno di atas tempat itu, dan secara tak terduga menemukan bahwa kota kuno telah mengalami perubahan yang luar biasa. Mayat kuno masuk ke dalam celah satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap mata. Zhao Feng dan yang lainnya mengamatinya dan menemukan bahwa perubahan di kota kuno itu tampaknya terkait dengan Xian. Mereka diam-diam terkejut dan segera mulai berjalan. Para prajurit dari kekuatan lain yang memburu mayat kuno bersama mereka melihat perubahan yang terjadi di kota kuno dan tahu bahwa tidak perlu tinggal, jadi mereka semua pergi dari sini dan pergi ke tempat asing lainnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Xian menggelengkan kepalanya, tidak mau mengatakan lebih banyak tentang petualangannya. Kunci pemurnian senjata milik Master Pemurnian mungkin merupakan harta paling berharga di kota kuno. Meskipun dia tidak dapat mengetahui betapa berharganya kunci pemurnian senjata untuk saat ini, perubahan besar telah terjadi di kota kuno sejak kunci pemurnian senjata jatuh ke dalam cincin Huan Kong. Sepertinya dia sudah mengetahui betapa pentingnya kunci pemurnian senjata ini. Di benua rahmat ilahi, ahli pemurnian senjata sangat langka, dan keterampilan rahasia pemurnian senjata yang berharga bahkan lebih berharga. Jika seseorang mengetahui rahasia pemurnian senjata dari ahli pemurnian senjata di sini, dan dia mendapatkannya, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah, dan itu mungkin membuat khawatir beberapa ahli pemurnian senjata paling canggih di negeri Tiongkok, dan setiap ahli pemurnian senjata, mereka semua menjaga hubungan persahabatan dengan banyak orang berkuasa di alam ilahi. Jika ahli pemurnian senjata tingkat tinggi itu tahu bahwa dia memiliki metode pemurnian senjata yang begitu berharga, mereka pasti akan mendatanginya dengan segala cara dan mencoba yang terbaik untuk menganggap rahasia pemurnian senjatanya sebagai milik mereka. Setelah sekian lama tinggal di benua Shenzhen, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekejaman dunia ini. Dia tahu bahwa selama dia kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini, dan tidak ada hukum atau pengendalian moral. Tidak menemukan apapun, Zhao Feng bertanya dengan heran, matanya berkedip karena terkejut. Dia tampak sangat penasaran, dan selalu merasa bahwa perubahan di kota kuno terkait erat dengan Xian. Kei Yi juga menatapnya dengan tatapan kosong, matanya yang indah berbinar-binar. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan lembut, saya selalu merasa bahwa apa yang mungkin kita dapatkan dari pertarungan di atas jauh lebih sedikit daripada apa yang Anda dapatkan. Meskipun demikian, aku tidak tahu apa yang kamu dapatkan, tapi hilangnya segala sesuatu di tempat asing ini secara tiba-tiba dan misterius pasti karena harta yang paling disayangi diperoleh oleh seseorang. Mata Zhao Feng dan Li Yue berbinar, dan mereka berdua merasa apa yang dikatakan Kei Yi masuk akal, dan menatap Xian dengan penuh harap. Nak, katakan saja padaku, kami benar-benar penasaran. Zhao Feng terkekeh, keingintahuan orang bisa menghabisi orang, aku juga tahu ini. Tapi aku masih ingin tahu, apa yang kamu punya. Panen, aku ingin tahu apa yang paling banyak, harta berharga di negeri asing ini. Xian masih menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh, aku benar-benar tidak menemukan apapun. Semua orang tahu bahwa Xian tidak ingin mengatakannya. Zhao Feng dan Li Yue menatapnya lama. Melihat sikap tegasnya, mereka tidak punya pilihan selain tidak bertanya lebih lanjut. Keduanya menganggap Xian sebagai bintang baru yang paling mempesona dari kultus Guangming di masa depan, dan mereka berdua berharap dapat mengandalkan Xian untuk meningkatkan status mereka di kultus Guangming. Tentu saja, mereka tidak ingin menyinggung Xian kali ini, jadi mereka tidak mau terus bertanya. Adapun Qi Xiao, Kei Yi, Zuo Su dan lainnya, mereka semua selamat dan sehat berkat perhatian Xian selama ini. Ketika mereka menghadapi Xian, mereka selalu merasa berhutang banyak pada Xian. Melihat Xian tidak ingin berbicara lebih banyak, tentu saja lebih sulit untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Yah, menurutku kamu tidak perlu melanjutkan ke sini. Xian tersenyum, menatap ke langit, haruskah kita pergi dari sini? Aku baru saja melihat wanita jalang itu, Ayah. Wajah Kei Yi menjadi dingin dan matanya menjadi dingin, wanita jalang itu telah berkomplot melawan kita sepanjang waktu. Di saat kritis, dia juga ingin menggunakan kematian kita untuk menempati sebanyak mungkin harta rahasia di sini. Jika ada kesempatan, aku pasti harus menyelesaikan akun dengannya. Kakak Lauri juga memasang ekspresi tegas di wajahnya, dan kedua ayah merasa kesal. Dia pergi dari sini dulu. Jika tebakanku benar, kupikir ayah akan pergi ke tempat lain.
Mengetahui bahwa kita pergi ke sana, seharusnya ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Xian mengangguk, dengan ekspresi agak dingin wanita itu memiliki hati yang kejam dan tidak pernah menganggap kami sebagai teman selama ini. Jika aku punya kesempatan, aku akan menghadapinya juga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Zhao Feng menyeringai, wah, masih banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Baiklah, menurutku kamu harus tahu lebih banyak tentang kultus Guangming. Kami, kultus Guangming, itu adalah sekte paling dominan di negeri Tiongkok. Ini adalah sekte tertua di negeri Tiongkok. Anda sangat luar biasa. Jika Anda pergi ke tanah Tiongkok di masa depan, Anda pasti akan diundang ke tanah suci oleh agama ilahi. Kultus cahaya. Hati Xian tergerak, dan ekspresinya sedikit berubah. Menurut Zhao Feng, sekte Guangming adalah sekte yang melindungi kekurangannya dan sangat mementingkan Tuan Muda. Sekte ini memiliki segala macam rahasia esoterik tentang Star Martial Spirit, dan memiliki metode lengkap dalam menggunakan Star Martial Spirit, yang jauh lebih lengkap daripada berbagai teknik rahasia dari 3 dewa sekte. Jika ada kesempatan untuk pergi ke tanah Tiongkok, dia bisa menggunakan kekuatan kultus Guangming. Sepertinya dia bisa mendapatkan banyak kemudahan di tanah Tiongkok. Alangkah baiknya jika Anda dapat menggunakan kekuatan agama Dewa Cahaya untuk meningkatkan kultivasi Anda, menambah pengetahuan Anda, dan memahami makna mendalam dari konsepsi artistik. Yah, kupikir aku mungkin akan pergi ke negeri Tiongkok, tapi tidak sekarang. Xian merenung sejenak, tersenyum sedikit, dan berkata kepada Zhao Feng dengan ramah di laut tak berujung, aku masih memiliki beberapa hal yang belum terselesaikan, penting. Ketika racun magelap datang, ketika masalah ini selesai, saya akan pergi ke laut tak berujung, dan jika saya selesai dengan itu, saya akan pergi ke tanah Tiongkok. Apa gunanya tinggal di tempat burung itu? Zhao Feng bergumam, itu sesuai dengan tanah kita di Tiongkok. Baik itu tingkat prajurit atau reproduksi berbagai seni bela diri dan roh bela diri, itu sangat berbeda. Tanah kita Tiongkok hanya memiliki ini adalah pusat berkumpulnya para pejuang benua Shen, di mana terdapat segala macam hal indah yang tidak dapat Anda percayai, dan Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan di sana. Xian mengangguk, kamu tidak perlu membujukku. Jika aku menyelesaikan masalah ini di laut tak berujung, aku akan pergi secara alami. Mari kita bicara baik-baik. Aku akan memberitahumu tentang agama ilahi dan bagaimana kamu harus mencari kami ketika kamu datang ke sini di masa depan. Zhao Feng melihat bahwa Xian mempunyai rencana untuk datang ke laut tak berujung, jadi dia berhenti menyihir dia dan tersenyum. Berkata saya bisa menjadi pemandu Anda. Ya, Xian tersenyum dan mengangguk. Zhao Feng tampak bahagia dan sikapnya menjadi lebih hangat. Pada saat ini, bola api yang membakar tiba-tiba terbang dari kejauhan dan datang dengan cepat menuju Xian. Cahaya api yang membakar menyelimuti seluruh area. Di bawah panas terik, para prajurit di samping Xian merasa tidak nyaman dan buru-buru mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Mata Zhao Feng tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Dia menatap api inti bumi dan tiba-tiba berteriak ia memiliki kekuatan esensi matahari. Mata Li Yue juga berbinar, dan ekspresinya ngeri. Xian tidak banyak bicara, tersenyum dan mengulurkan tangannya. Cincin bermotif darah bersinar dengan darah, dan api inti bumi terbang dan tiba-tiba menghilang di dalam cincin bermotif darahnya. Pada saat yang sama, api es hitam yang dingin juga jatuh ke dalam cincin pola darah dan menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Ia benar-benar memiliki kekuatan api dari inti matahari. Mata Zhao Feng menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, dan dia menatap Xian dengan heran, wah, apakah perasaanku barusan? Iya, itu memang mengandung kekuatan esensi matahari. Xian mengangguk. Bagi kita yang berlatih dengan bantuan kekuatan matahari, kekuatan api sari matahari adalah harta yang paling berharga. Jika saya bisa berlatih dengan bantuan sari matahari, saya rasa ilmu bela diri saya akan sangat luar biasa meningkat. Sebuah terobosan besar. Mata Zhao Feng bersinar, jika saya dapat memahami konsepsi artistik tingkat yang lebih dalam dengan bantuan esensi matahari, saya mungkin dapat memasuki dunia hubungan spiritual. Xian terkekeh dan menggelengkan kepalanya, itu milikku. Jika bisa, pinjami aku untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Aku tidak menginginkan kekuatan Sun Essence, api dan karakteristik kekuatan api yang dilepaskan di Sun Essence dari dekat. Bagaimana dengan itu? Zhao Feng menatap Xian dengan memohon, wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Xian mengerutkan kening, ragu-ragu, lalu berkata dengan tenang jika memang seperti itu, maka itu bukan masalah besar. Zhao Feng sangat terkejut hingga dia tertawa terbahak-bahak dan memujinya karena kelucuannya. Bola api apa itu? Li Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yah, itu harus dianggap sebagai api langit jenis baru. Itu berasal dari gunung berapi Wanian, memiliki kesadarannya sendiri, dan cukup beruntung bisa menyerap esensi matahari. Kita belum tahu seberapa besar potensi yang dimilikinya, tapi karena dikatakan bahwa api bumi memiliki kesadaran,
Meskipun itu adalah api langit, itu pasti api langit, Xi Yan menjelaskan. Api langit, Zhao Feng, Li Yue, bahkan Kei Yi, Qi Xiao dan yang lainnya memandangnya dengan iri dan kagum. Dikatakan bahwa ada 9 jenis api langit di dunia ini. Jika Anda memasukkan api langit, itu harus dihitung 10. Zhao Feng menghela nafas, di tanah kami di Tiongkok, legenda api langit selalu ada beredar, tetapi mereka yang memiliki api langit, tetapi sangat langka. Setiap bagian dari api langit tampaknya memiliki efek yang unik dan memiliki kekuatan misterius yang membuat iri. Tahukah kamu apa 9 jenis api surgawi itu? Hati Xi Yan tergerak dan dia bertanya dengan berpura-pura santai. Dia juga telah mendengar rumor tentang api surgawi, mengatakan bahwa ada 9 jenis api surgawi yang diketahui di dunia ini, dan ada peringkat untuk 9 jenis api surgawi. Namun sepertinya tidak ada yang mengetahui apa itu 9 jenis api surgawi, apakah itu negeri awan gelap atau laut tak berujung. Zhao Feng dan Li Yue berasal dari tanah Tiongkok, yang merupakan pusat dari semua pejuang di sana mengetahui nama-nama 9 jenis api surgawi, mereka pasti berasal dari tanah Tiongkok. Api suci kekacauan, api guntur penghancur dunia, api pemakan jiwa 9 Har, api Ibel 15 kuno, api-api penyucian sejati, api hantu roh yin, api sejati burung vermilion, api dingin es hitam, dan api mayat bijue. Mata Zhao Feng bersinar dan dia berkata dengan lantang 9 jenis api langit ini adalah nama yang dikenal dari api langit. Misteri 9 jenis api langit ini selalu tersebar di tanah kami di Tiongkok. Tetapi mengenai fungsi magisnya dan misteri dari 9 jenis api surgawi ini, kami tidak mengetahuinya. Mungkin, hanya mereka yang memiliki api surgawi yang mengetahui fungsi misterius dari 9 jenis api surgawi ini, dan aspek mengerikan dari 9 jenis api surgawi ini. Api suci kekacauan, api guntur penghancur dunia, api pemakan jiwa 9 Har, api Ibel 15 kuno, api sejati api penyucian, api hantu roh yin, api sejati Suzaku, api dingin es hitam, api mayat bijue. Xi Yan bergumam, dan matanya perlahan bersinar. Api suci kekacauan berada di peringkat pertama, dan api mayat bijue berada di peringkat terakhir. Setiap jenis api langit tampaknya dapat digabungkan dengan seorang pejuang. Begitu seorang prajurit menggabungkan api langit, dia tidak hanya dapat memperoleh kekuatan dari api langit Skyfire, tapi sepertinya juga bisa mendapatkan lebih banyak. Zhao Feng menatapnya dengan iri. Sebelumnya, api dingin es hitam telah berada di dada Xi Yan. Ketika api inti bumi memasuki cincin pola darah, karena kekuatan apinya begitu kuat dan api dingin es hitam dengan sengaja menahan kekuatannya, Zhao Feng dan yang lainnya tidak melakukannya, tahu tentang pancaran cahaya dingin itu, ternyata adalah Xuan Bing Hanyan, salah satu dari 9 jenis api surgawi. Jika mereka tahu bahwa api dingin es hitam dan api pemakan jiwa 9 Har keduanya ada di tubuh Xi Yan saat ini, mereka tidak tahu betapa terkejutnya mereka. Setelah Xi Yan menanyakan berita yang ingin dia ketahui, dia tidak ingin mengatakan apapun lagi tentang api langit, jadi dia memandang Zhao Feng dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, kalian baru saja berada di atas sana. Bagaimana apakah hasil panenmu? Wajah Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berkata dengan gembira kami telah memperoleh 4 jenis harta rahasia, semuanya berada di tingkat Sein. 3 di antaranya berada di tingkat Sein pertama dan yang sama berada di tingkat Sein ketiga, level. Hei, aku benar-benar mendapat untung kali ini. Bahkan di negeri Tiongkok, harta rahasia level Sein level 3 sangat langka, dan harta rahasia level 3 level Sein hanya dapat dipegang oleh beberapa tokoh penting dari kekuatan besar, haha. Berbicara tentang kebahagiaan, Zhao Feng tidak bisa menahan tawa bangga. Harta rahasia yang dimurnikan oleh pemurni senjata dibagi menjadi 5 tingkatan: tingkat biasa, tingkat misterius, tingkat spiritual, tingkat suci, dan tingkat ilahi. Setiap tingkat dibagi menjadi 7 tingkat terbaik. Kali ini Zhao Feng bisa mendapatkan harta rahasia tingkat suci kelas 3 memang merupakan pertanda keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana denganmu? Xi Yan menatap Qi Xiao dan Kei Yi lagi. 2 harta suci kelas 1. Qi Xiao tersenyum, mengeluarkan belati perak, mengangkatnya, dan berkata, aku mengambil 1. Qi Xiao terlihat tenang, tapi matanya tiba-tiba menjadi panas. Dalam aliansi pedagang di negeri awan, bahkan harta rahasia tingkat spiritual pun jarang, apalagi harta rahasia tingkat suci. Kali ini Qi Xiao bisa mendapatkan harta rahasia tingkat suci dalam racun magelap. Di masa depan, setelah dia dan harta rahasia tingkat suci dapat berkomunikasi satu sama lain, keseluruhan kekuatannya akan meningkat pesat. Dengan harta rahasia tingkat suci, Qi Xiao mungkin bisa menjadi orang terkuat di aliansi pedagang, kerajaan api, dan kerajaan berkah ilahi di masa depan. Dia tentu saja akan senang menjadi pejuang tertinggi di negeri itu dari awan gelap. Lumayan, lumayan. Xi Yan tersenyum dan mengangguk berulang kali. Ada apa lagi? Itu ada di tanganku. Kai terkekeh manis, tapi tidak mengeluarkan harta rahasia cincin fantasi, tapi dia tampak sangat puas. Aku cukup beruntung.
Aku benar-benar tidak menyangka kali ini di kegelapan miasma Maik, Anda benar-benar bisa mendapatkan sesuatu. Laurie dan Lauren sama-sama tampak iri dan menyesali bahwa mereka tidak beruntung dan gagal mendapatkan apapun di sini. Nak, haruskah kita pergi? Zhao Feng menunggu sebentar dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota kuno itu. Dia menjadi sedikit cemas. Mereka yang pergi seharusnya pergi ke tempat lain. Jika kita pergi ke sana lebih awal, mungkin kita masih bisa pulang ke rumah. Kamu bisa memanen jiwa, tetapi jika terlambat, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah kamu tahu arahnya? Si Yan bertanya dengan heran. Zhao Feng mengeluarkan kompas yang mirip dengan yang dipegang oleh Aiya dan mengangkatnya. Benda yang disempurnakan oleh Sekte Lingbao ini dapat mengidentifikasi arah di area manapun. Dengan benda ini, secara alami Anda tidak akan tersesat. Itu bagus. Mata si Yan berbinar dan dia tersenyum. Kalau begitu, kita bisa berangkat. Bagaimana denganmu? Zhao Feng memandang Qi Xiao, Kei Yi dan yang lainnya, apakah kamu masih bersama kami? Qi Xiao dan Kei Yi mendapatkan harta rahasia, kepercayaan diri mereka meningkat dan mereka mengangguk bersama. Laurie bersaudara tidak mendapatkan apa-apa di sini, dan mereka berharap bisa bertualang di tempat lain. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah di tengah jalan, dan mereka semua mengangguk untuk menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan mereka. Zhao Feng awalnya tidak ingin bersama mereka, tapi demi Si Yan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan kompasnya dan mengidentifikasi arah, lalu berkata kepada Si Yan, kamu dan mereka ikuti kami, itu dia tempat lain yang jauh dari sini. Butuh waktu lama, paling lama 2 hari, untuk sampai. Oke, Si Yan mengangguk. Zhao Feng dan Li Yue mengabaikannya, memerintahkan orang-orang dari kultus Guangming untuk mengikuti mereka, dan memimpin untuk terbang keluar. Sejak Tianmen di sini meledak, segala sesuatu di sini telah kembali normal, dan bahkan guntur ilahi yang menyelimuti sekeliling sepertinya tidak lagi berlama-lama. Si Yan khawatir tentang guntur ilahi itu sebelumnya. Bagaimanapun, sebagian besar esensinya telah habis. Jika guntur ilahi periferal masih ada saat ini, dia harus terus mengandalkan kekuatan Liu Yun Breaking Sky Shuttle untuk menghancurkannya, melalui. Pada saat itu, seluruh esensinya akan habis. Jika habis, jika tiba-tiba menghadapi bahaya, akan sulit untuk mengatasinya. Meskipun Qi Xiao dan Kei Yi masih dianggap luar biasa, dia tidak mau menyerahkan takdirnya di tangan orang lain. Dalam hal ini, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memulihkan esensi dengan bantuan kristal Ibel 15 sebelum berangkat. Tanpa guntur ilahi yang mengelilingi perimeter, dia tidak lagi memiliki banyak keraguan. Bersama dengan Qi Xiao, Kei Yi dan yang lainnya, mereka terbang ke langit dan mengejar Zhao Feng dan kelompoknya. Setengah hari kemudian, di puncak gunung yang ditangguhkan, Zhao Feng dan kelompoknya bertemu dengan sekelompok monster-monster yang hanya berada di level 6 dibersihkan tanpa memakan banyak waktu bagi Zhao Feng dan yang lainnya. Di antara tim Zhao Feng, ada beberapa prajurit tingkat rendah yang telah kehilangan banyak esensi mereka. Zhao Feng harus meminta semua orang untuk tinggal dan beristirahat sebentar sehingga mereka dapat mengisi kembali esensi mereka dengan bantuan kristal Ibel 15. Si Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan kristal Ibel 15 dari cincin langit fantasi, dan bersama dengan Qi Xiao, Zuo Su, dan Zuo Xi, diam-diam menggunakan kristal Ibel 15 untuk memulihkan esensinya. Ketiga Qi Xiao awalnya berada dalam situasi yang sangat memalukan, tetapi dengan dukungan Si Yan, mereka memiliki cukup kristal Ibel 15 untuk pulih. Mereka bertiga menghabiskan banyak energi dalam perjalanan ini dan berada dalam keadaan tidak memiliki kristal Ibel 15 yang tersisa. Namun, melalui pertempuran di atas kota kuno ini, mereka mengambil kesempatan untuk memanen banyak kristal Ibel 15 dari beberapa orang mati mereka juga dibunuh dengan batu sebelumnya. Yan memberikan beberapa kristal Ibel 15 sebagai hadiah, dan sekarang kristal Ibel 15 itu akhirnya cukup. Memasuki alam surga, pohon kuno Jingyuan Si Yan berukuran lebih dari 2 kali lipat. Pada saat ini, Jingyuan dipulihkan, dan kecepatannya secara alami melambat. Seperti dia, Qi Xiao menghabiskan banyak waktu untuk memulihkan esensinya dengan bantuan kristal Ibel 15. Sementara para prajurit di pihak Zhao Feng sudah penuh energi, hanya Si Yan dan Qi Xiao yang masih menggunakan kristal Ibel 15 untuk memulihkan esensi mereka. Karena Zhao Feng tahu bahwa akan ada banyak tempat untuk mengandalkan Si Yan di masa depan, dia tidak terburu-buru. Dia menunggu bersama Li Yue dan yang lainnya sampai Si Yan dan Qi Xiao berdiri dengan semangat sebelum melanjutkan berangkat ke tempat lain tempat yang aneh, pergi. Kali ini, saya tidak bertemu monster lagi, dan perjalanan berjalan lancar. 2 hari kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat aneh lainnya. Di pinggiran tempat asing itu, ada juga asap abu-abu tebal, tapi tidak ada guntur ilahi di dalamnya yang bisa menghabisi jiwa Si Yan. Mengikuti Zhao Feng, Li Yue dan lainnya, Si Yan, Qi Xiao, Kei Yi dan lainnya juga tiba di tempat aneh ini. Ini adalah pulau kecil dengan kumpulan pepohonan kuno,
bunga di mana-mana, dan aura langit dan bumi yang sangat kaya. Berbeda dengan kawasan racun magelap lainnya, meskipun kawasan sekitar pulau kecil ini padat dan padat, namun tidak ada asap sama sekali di dalam pulau tersebut. Kemanapun Anda melihat, ada pepohonan kuno yang menjulang tinggi, baris demi baris, sangat lebat. Tidak ada monster yang berkeliaran di sekitar sini, membuat orang rileks dan merasa bahwa berlatih di sini seharusnya sangat nyaman. Setelah Xian dan kelompoknya melewati kabut dan tiba di sini, mereka diam-diam melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan secara tak terduga menemukan bahwa kesadaran spiritual mereka tidak dibatasi di sini. Saat kesadaran spiritual mereka menyebar, berbagai dinamika kehidupan di pulau itu dapat segera terjadi tercermin dalam lautan kesadaran. Tidak ada siapa-siapa. Zhao Feng memiliki tingkat budidaya alam surga ketiga. Dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan segera menutupi seluruh pulau, tetapi tidak menemukan jejak kehidupan di tempat di mana bunga-bunga bermekaran dan energi spiritual surga dan bumi ini kaya, tidak masuk akal jika dikatakan seperti ini. Beberapa pendekar yang berasal dari negeri Tiongkok pasti datang ke sini untuk mencari jiwa-jiwa yang mungkin ada di pulau itu. Selama para pendekar itu muncul di pulau itu, mereka harus menyebarkan kesadaran spiritualnya agar mereka bisa merasakan kelainan tersebut di pulau itu dan mencarinya. Qi Xiao, Li Yue dan yang lainnya juga memiliki keraguan di wajah mereka, kesadaran mereka menyebar, dan mereka tidak menemukan apapun. Ada yang salah. Xian mengerutkan kening, pasti ada sesuatu yang aneh di sini, jika tidak, tidak akan ada prajurit yang muncul. Jika kita bisa datang, orang lain pasti bisa datang. Kita bisa menyebarkan kesadaran spiritual kita, dan prajurit lain secara alami akan melakukan hal yang sama. Logikanya berbicara, begitu kita mendarat di pulau ini, kita akan segera ditemukan, dan tidak mungkin tidak ada semangat penyelidikan untuk menemukan kita. Semuanya, harap berhati-hati. Menurutku tempat ini tidak normal. Mungkin bahkan lebih berbahaya daripada tempat lainnya. Wajah Zhao Feng menjadi gelap dan ekspresinya serius. Ayo masuk pulau bersama-sama. Pergi ke tengah dan jelajahi pulau dengan hati-hati. Semua orang mengangguk pada saat yang sama, berkumpul tanpa berpencar. Pohon-pohon purba yang menjulang tinggi tersebar di seluruh pulau. Sepintas, pulau ini tertutup oleh hutan lebat. Saat orang berjalan di dalam hutan, pandangan mereka terhalang oleh dahan dan dedaunan pohon purba tersebut, dan mereka tidak dapat melihat terlalu jauh. Sekelompok orang berjalan perlahan di pulau itu, tidak terburu-buru. Selama perjalanan, mereka semua memperhatikan hal-hal aneh di sekitar mereka. Setiap kali ada gangguan, mereka akan memperhatikan dengan cermat. Boom, boom, suara tumpul datang dari bawah kaki, dan getaran datang dari bawah tanah di pulau itu. Frekuensi getarannya lambat, tetapi sepertinya menjangkau langsung ke dalam jiwa manusia, dan memiliki efek aneh yang langsung mengenai jantung. Bang bang bang, detak jantung semua orang berangsur-angsur bertambah cepat. Getaran tumpul di tanah di pulau itu sepertinya mampu memicu frekuensi detak jantungnya. Saat getaran itu menyebar, frekuensi detak jantung Xian dan yang lainnya menjadi semakin cepat. Mata Zhao Feng berkilat kaget, kamu merasakannya, kan? Semua orang mengangguk bersama-sama. Anomali di pulau ini mungkin datang dari pusat bumi. Ketenangan di pulau itu seharusnya hanya penampakan saja. Jangan tertipu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Saya pikir pasti ada sesuatu yang aneh di bawah tanah, jadi kita semua harus berhati-hati. Jika detak jantung mencapai tingkat tertentu, kita mungkin menjadi gila. Jantung berdebar kencang. Semakin cepat akan mempengaruhi penilaian dan rasionalitas kita, membuat kita gugup. Jika kita terlalu gugup, kita mungkin akan terpengaruh oleh emosi kita. Setelah jeda, Zhao Feng menatap Xian dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh terutama kamu. Xian sedikit malu dan mengangguk sedikit, jangan khawatir, ada alasan mengapa saya kehilangan akal sebelumnya. Saya tidak akan tiba-tiba kehilangan akal lagi. Kali ini saya terpengaruh oleh hal berikut, dan saya harus konsisten denganmu. Apakah ada orang yang kesadaran spiritualnya dapat menembus jauh ke dalam tanah? Li Yue ragu-ragu sejenak, lalu wajahnya sedikit berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Kesadaran spiritualku bahkan tidak dapat menembus 10 kaki ke dalam tanah. Pulau kecil, sepertinya ada semacam penghalang di tanah yang menghalangi masuknya kesadaran spiritual. Setelah memberitahunya hal ini, semua orang menyebarkan kesadaran mereka ke bawah tanah untuk memverifikasi pernyataannya. Kesadaran Xian juga jatuh ke tanah. Namun, setelah hanya 5 kaki ke dalam tanah, dia segera menemui rintangan yang tebal. Di dalam tanah terdapat penghalang tebal yang menghalangi kesadaran spiritualnya untuk masuk lebih dalam. Ketika kesadaran spiritualnya jatuh ke dalam tanah, sepertinya ia terikat oleh tali yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dalam ia masuk ke dalam tanah, semakin kuat gaya tariknya menerima. Dengan enggan menyebarkan kesadarannya 6 kaki di bawah tanah, kesadaran yang dia keluarkan telah habis dan tidak bisa lagi menembus 1 inci pun lebih dalam. Saya yakin. Zhao Feng memandang semua orang dengan serius,
jika tidak terjadi apa-apa, anomali di pulau ini pasti berada di tengah bumi. Baiklah, mari kita cari sekarang untuk melihat apakah kita dapat menemukan pintu masuk ke pusat bumi. Saya pikir jika ada pejuang di pulau ini, mereka semua harus berada di pusat bumi. Jika yang lain bisa memasuki pusat bumi, saya pikir kita juga bisa. Yah, pasti ada pintu masuknya. Saat Kai berbicara, dia mengeluarkan gelang safir dari cincin Huan Kong. Gelang itu tiba-tiba muncul di tangan gioknya, dan segera memancarkan 3 sinar lampu hijau, yang langsung mengarah ke tanah. Itu melesat ke depan dan benar-benar menembus penghalang bumi, sampai jauh ke dalam tanah. Kai perlahan menutup matanya, dan tangan yang memegang gelang itu erat-erat berubah menjadi warna giok hijau, jernih dan sungguh indah. Ketika 3 berkas cahaya hijau jatuh ke tanah, alis gelap Kai berkerut dalam, seolah dia merasakannya dengan serius. Setelah beberapa saat, Kai tiba-tiba gemetar, tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan terkejut ada pertempuran di bawah tanah. Semua orang tampak terharu. Gelang Qinglingku, aku mengetahui tentang tempat asing itu. Aku telah merasakannya selama 2 hari terakhir, dan kemudian aku menyadari bahwa gelang Qingling ini dapat mendeteksi energi yang berbeda. Baru saja, 3 berkas cahaya Qingling menembus bumi, dan aku memperhatikan setidaknya selusin jenis energi. Energi yang berbeda saling bertabrakan. Jelas sekali pasti ada berbagai pejuang yang bertarung di bawah tanah. Kai memegang gelang Qingling dan dengan tenang menjelaskan kepada semua orang. Orang-orang di bawah pasti telah menemukan sesuatu, kalau tidak mereka tidak akan bertarung. Zhao Feng terkekeh, sama seperti ketika kita menemukan harta rahasia tingkat suci itu, kita hanya akan bertarung satu sama lain ketika kita melihat manfaat yang membuat orang iri. Sepertinya penilaian kami tidak salah. Semua anomali di tempat asing ini berasal dari bawah tanah. Temukan pintu masuknya. Xian mengangkat alisnya dan menyeringai, ayo kita cari secara terpisah. Sepertinya tidak akan ada bahaya apapun di atas pulau ini. Semua orang menyebar. Begitu mereka menemukan pintu masuk, segera berteriak. Meskipun pulau ini tidak ukurannya kecil, dengan begitu banyak dari kita yang mencari bersama, seharusnya mudah untuk menemukan pintu masuknya. Menyebar. Zhao Feng memberikan instruksi kepada orang-orang dari kultus Guangming, dan dia terbang terlebih dahulu, memimpin jalan menuju pusat pulau. Saudara Kai, Cik Xiao, dan Laoli, atas isyarat Xian, juga berpencar dari sini dan pergi ke 4 arah. Xian tidak mengambil tindakan apapun dan masih berdiri di sana. Ada 7 anggota kultus Guangming, dan saudara Kai, Cik Xiao, dan Laori dibagi menjadi 3 kelompok. Dengan begitu banyak orang yang bertindak bersama, tidak perlu waktu lama untuk mencari di seluruh pulau masih bisa menikmati hasilnya, jadi saya malas. Zuo Su dan Zuo Si awalnya berencana untuk menyebar dan mencari, tetapi ketika mereka melihat bahwa dia tetap tinggal, ayah dan putrinya tertegun sejenak, dan mereka berdua berhenti di tempat mereka berada. Kakek Zuo, setelah kejadian ini, kamu harus kembali ke Merchant Alliance sesegera mungkin. Xian merenung sejenak, dan tiba-tiba memberitahu Zuo Su dengan ekspresi serius, jangan melewati laut tak berujung. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang situasi saat ini di sana, saya yakin laut tak berujung saat ini pasti ada, menjadi sangat kacau. Saya datang dari laut tak berujung saat laut pergi, Ibel 15 dari alam Ibel 15 keempat menyerbu dalam jumlah besar, setelah sekian lama, saya pikir Hades dan Ibel 15 itu mungkin datang ke laut tak berujung bersama-sama lewat sana, kamu pasti dalam bahaya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zuo Su sedikit berubah, dan dia berkata dengan kaget Ibel 15. Dunia bawah. Xian mengangguk. Bukankah itu berarti kedua ras alien ini telah lama menghilang dari benua rahmat ilahi? Kami di Merchant Alliance juga mengetahui keberadaan kedua ras alien ini dari beberapa legenda kuno, namun kami belum pernah melihat kedua ras alien ini. Orang-orang dari ras alien besar, apakah mereka benar-benar datang ke laut tak berujung? Apakah mereka sekarang berada di laut tak berujung? Yah, semua kehidupan di laut tak berujung telah musnah. Banyak prajurit diserang dan dibunuh oleh dua ras alien ini. Wilayah Laut Jialuo dan wilayah Laut Yuanluo dipenuhi dengan mayat. Banyak warga sipil juga terkena dampaknya. Sayangnya, ini sulit untuk menggambarkan. Berbicara tentang laut tanpa akhir, Xian juga sangat tertekan. Ketika dia meninggalkan laut tanpa akhir, dia tahu bahwa perang rasial pasti akan terjadi di sana. Cao Qiudao dari keluarga Cao dan Yang Yitian dari Istana Wuhun juga merupakan sosok yang sangat kuat. Kedua orang ini bergabung, ditambah maju dan mundurnya semua kekuatan di laut tak berujung bersama-sama, di laut, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Tapi satu hal yang dia yakini adalah pertempuran ini tidak akan berakhir begitu saja. Setelah keluarga yang melarikan diri ke alam Ibel 15 keempat, belum ada kabar. Meskipun Qian mengatakan bahwa Kaisar Yang Qing pasti akan mati, Xian selalu merasa bahwa orang itu tidak akan dibunuh dengan mudah orang kuat di laut tak berujung, dan sangat pintar. Secara logika, dia harus memiliki rencana cadangan.
Di lautan tak berujung itu, ada keluarga Yang dan pertempuran. Baginya, ada kebutuhan untuk kembali. Semakin kacau area tersebut, semakin mudah baginya untuk meningkatkan kultivasinya melalui seni bela diri misterius. Sekarang dia telah memasuki alam surga, dia membutuhkan sejumlah besar esensi untuk mencari terobosan jelas tempat yang sangat cocok untuk dia berlatih. Kematian Linda dan Xia Senchuan berada tepat di depan matanya. Xian bertekad untuk menghabisi Kaisar Ibel 15 Scarlet Yan. Kemunculan Bosun memaksa Disan dan Yurou mengkhianati mereka demi kelangsungan balapan. Dia datang ke Dark Maiche Fog Miasma untuk mengumpulkan kekuatan hanya untuk melawan dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Jika di sana sangat berbahaya, mengapa kamu ingin kembali? Zuoxi berbisik dalam kebingungan, Xian, kamu dapat kembali ke negeri awan untuk saat ini. Saya pikir kakekmu akan menjadi gila kegirangan jika dia tahu bahwa kamu telah menerobos ke alam surga. Sekarang kamu kembali ke aliansi pedagang, keluarga Si dengan bergabung dengan keluarga Zuo, kita mungkin bisa mengalahkan kerajaan berkah ilahi dan kerajaan api yang mengamuk. Tanah Yuyun terlalu kecil. Xian menggelengkan kepalanya, jika waktunya tiba, aku akan memintamu pergi ke Merchant Alliance untuk mencari tempat yang lebih cocok untuk kamu berlatih. Menemukannya, Lauri melolong keras di kejauhan. Ekspresi Xian berubah, dan dia berkata kepada Zuoxi dan Zuosu, mari kita tidak membicarakannya sekarang. Mari kita pergi ke sana dan melihat tempat ajaib apa yang ada di bawah pulau ini. Ketika Xian, Zuosu, dan Zuoxi tiba, mereka menemukan bahwa Zhao Feng, Qi Xiao, dan Kei Yi sudah berdiri di pintu masuk gua yang gelap, dan beberapa orang dari kultus Guangming juga bergegas masuk dari arah lain. Itu adalah sebuah gua kecil. Ada suasana dingin yang keluar dari dalam gua. Berdiri di pintu masuk gua, saya merasa seperti angin dingin bertiup ke dalam tubuh saya. Saya merasa ada sesuatu yang mengerikan yang mengintai di dalam gua bahaya. Tidak lama kemudian, Li Yue datang bersama anggota sekte Guangming yang tersisa, dan melihat pintu masuk gua bersama Xian. Seharusnya di sini. Zhao Feng menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya, kamu tidak dapat melihat apapun, dan kesadaranmu dapat diblokir di dalam. Sama seperti di tempat lain dalam racun Ma yang gelap. Saat kelompok itu sedang berbicara, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas keluar dan berteriak keras pergi. Rotan setebal lengan seperti tangan hantu, melesat keluar dari dalam gua dan seketika melilit tubuh pria tersebut. Begitu tongkat membungkus tubuhnya, tiba-tiba kekuatan isap yang kuat keluar dari tongkat itu. Darah pria itu mengalir deras ke arah tongkat itu. Dengan mata terbuka lebar, dia langsung mati sebelum jatuh ke dalam lubang. Wajah semua orang menjadi dingin. Zuoxi, kakek Zuo, jangan masuk, cari saja tempat yang aman untuk tinggal di luar. Xian membuat keputusan tegas dan buru-buru memperingatkan mereka, di dalam terlalu berbahaya. Bukan hanya kamu tidak bisa membantu apapun di dalam masa lalu, tapi itu akan menyeret kita ke bawah. Apa yang dia katakan sangat kasar. Mata Zuosu meredup, mengetahui bahwa kultivasinya terlalu lemah, dia mengangguk tak berdaya, meraih Zuoxi, dan berkata dengan lembut, Xiaoxi, jangan masuk, Xian benar, kami benar-benar tidak bisa membantu, hei. Meskipun Zuoxi sangat ingin mencobanya, setelah diberitahu hal ini, dia hanya setuju. Kemudian dia memandang Qi Xiao dan Xian dengan cemas, dan berbisik hati-hati, di dalam sangat aneh. Jika terlalu berbahaya, Don jangan ambil itu. Apapun, keluarlah secepatnya. Hanya jika Anda masih hidup Anda dapat menikmati manfaatnya. Jika Anda mati, tidak akan ada apa-apa. Xian tersenyum, mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya akan menjadikan penyelamatan nyawa sebagai prioritas pertama saya. Jika saya benar-benar menemukan bahwa sesuatu tidak dapat dilakukan, saya akan datang lebih awal. Bisakah kita turun sekarang? Zhao Feng sangat bersemangat, menggosok tangannya dan tertawa, semakin berbahaya tempatnya, semakin banyak harta karunnya. Semuanya, harap berhati-hati dan jangan terjerat tanaman merambat itu. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi, tertawa keras, dan memimpin dengan jatuh ke dalam gua di bawah. Li Yue dan orang-orang dari kultus Guangming tidak ragu-ragu lagi. Setelah Zhao Feng, mereka terbang satu persatu dan menyelam ke bawah tanah. Saudara Qi Xiao dan Lauri mengikuti dari belakang. Kalian harus pergi dulu. Xian memandang Zuosu dan Zuoxi. Kedua pria itu ragu-ragu sejenak, dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka meninggalkan pintu masuk gua dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan di kejauhan. Hanya Xian dan Kei Yi yang tersisa di luar. Kei Yi tidak masuk dengan tergesa-gesa, tapi menatapnya dengan penuh harap. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya yang indah menunjukkan ekspresi penuh harap. Mengenakan gaun hijau cerah, dengan wajah cantik dan mulus, dan sepasang mata yang seolah bisa berbicara, dia menatapnya dengan memohon. Apakah kamu sangat cemas? Xian mengerutkan kening dan berkata dengan suam-suam kuku. Setelah pengalaman di negeri asing itu,
menurutku kamu seharusnya bisa mempercayaiku. Kai meluruskan ekspresinya dan berkata secara terbuka, aku berbeda dari ayah. Aku tidak akan malu-malu. Aku tahu kamu telah membantuku selama ini, ngomong-ngomong. Kamu sudah terlalu menyakiti kami, dan aku tidak akan membalasmu di saat kritis, aku janji. Alasan ini masih belum cukup. Si Yan tampak acuh tak acuh. Pasti sangat berbahaya di bawah sana. Aku memiliki batasanmu dalam jiwaku, jadi aku tidak bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Kai memelototinya dengan marah, mengapa kamu seperti ini? Semua orang memohon padamu, di tempat itu. Masuk danau kecil, meskipun ada yang salah, bukan? Ada bekas kemerahan di leher Kai Yi, dan dia terlihat sedikit pemalu, tapi tidak sekejam sebelumnya. Si Yan menyeringai diam-diam, ya, ada yang salah denganku di danau kecil itu, tapi itu karena aku sangat marah sehingga kamu ingin menyakitiku sehingga aku melakukan itu. Jika kamu membantuku saat itu, aku pasti akan melakukannya, jangan lakukan itu padamu. Berbicara tentang pemandangan menawan di bawah danau kecil, dia tidak bisa tidak memikirkan keindahan pakaian warna-warni dan tubuh batu giok, dan matanya berubah makna dan menjadi sangat panas. Di bawah tatapannya, Kai Yi sangat malu. Dia menatapnya dengan tajam dan berteriak dengan marah, jika kamu tidak mengerti, jangan mengerti. Mengatakan ini, dia hendak turun ke dalam gua. Oke, aku akan membantumu melepaskan ikatannya. Si Yan tiba-tiba menghentikannya. Mata indah Kai Yi tiba-tiba berbinar, dia buru-buru berhenti, menoleh ke arahnya sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, aku tahu kamu sebenarnya tidak punya perasaan sama sekali. Kamu sebenarnya sangat mudah bergaul. Selama orang lain baik padamu, kamu tidak akan berpikir untuk menyakiti orang lain, jika tidak, kamu tidak akan selalu menjaga gadis itu Zuo Si. Sejak Zuo Si muncul, Si Yan selalu memikirkan Zuo Si dan Zuo Su. Kai Yi diam-diam mengamati untuk waktu yang lama, tetapi menemukan bahwa Si Yan tampaknya tidak kagum. Tetapi karena Zuo Su dan Zuo Si telah mengenalnya sebelumnya, dia selalu membantu mereka terlepas dari bahayanya sendiri. Setelah memperhatikan dengan eskama begitu lama, Kai akhirnya menyadari bahwa Si Yan tidak sekejam yang dia kira. Dia sebenarnya sangat iri pada Zuo Si dan iri pada perhatian Si Yan yang cermat padanya. Setelah menebak karakter Si Yan yang sebenarnya, kebenciannya pada Si Yan diam-diam memudar, dan dia malah ingin memiliki hubungan yang baik dengan Si Yan. Jika aku benar-benar kejam, kamu dan Lauri pasti sudah lama mati. Si Yan mendengus dingin dan berkata dengan ringan, jika aku tidak menyelamatkanmu di danau kecil dan pergi ke tangga mayat, apakah menurutmu kamu bisa bertahan? Turun. Aku tahu kamu baik hati. Kai tersenyum manis, matanya yang indah berbinar, dan suasana hatinya sepertinya sedang baik, bisakah kamu membuka batasan untukku sekarang? Si Yan mengangguk, menutup matanya, dan dengan bantuan koneksi jiwa, memasuki pikirannya dan menghilangkan batasan yang ditinggalkan oleh jiwa utamanya. Kai Yi tiba-tiba menghela nafas lega, dan tersenyum lembut dengan giginya terbuka, menawan seperti bunga yang sedang mekar. Dia mengangguk ke Si Yan sambil tersenyum dan berbisik, sebenarnya, kamu benar-benar baik. Jika aku tahu bahwa kamu adalah orang seperti ini, aku pasti tidak akan meninggalkanmu sendirian di danau kecil itu. Nah, jika kamu pernah melihatnya tubuhku, aku akan mengingatmu, ya. Setelah mengatakan ini, Kai Yi jatuh dengan ringan ke dalam gua, dengan pita cahaya warna-warni mengalir di sekujur tubuhnya, dan perlahan-lahan menyelam ke dalam tanah. Si Yan tercengang. Dia menatap kosong ke tubuh halus Kai Yi yang perlahan turun. Dia menggelengkan kepalanya sebentar, menyeringai, dan menyelinap ke dalam gua di belakang Kai Yi. Di gua yang gelap, hanya cahaya warna-warni yang mengalir dari tubuh Kai Yi yang bisa terlihat. Si Yan mempercepat dan sampai ke sisinya dalam 3 detik, menyelam berdampingan dengannya. Gua itu tampak sangat dalam. Keduanya menyelam beberapa saat, tetapi tidak melihat apapun, dan tidak ada cahaya yang keluar dari gua. Si Yan, serius, apakah kamu menyukai Zuo Si? Meskipun gadis itu tidak berlevel tinggi, dia sangat cantik. Jika kamu menyukainya, itu normal. Kai Yi di sampingnya tiba-tiba menoleh ke arahnya sambil menyelam, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu pedulikan? Si Yan mendengus dan berkata dengan suam-suam kuku, sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri dan jangan terjerat oleh rotan di sini. Jika itu masalahnya, aku tidak akan peduli padamu. Anda tidak akan. Kai Yi tersenyum cerah. Setelah batasan di jiwa utama dicabut, dia sepertinya telah melepaskan ikatan di hatinya. Sepertinya dia tidak lagi membenci Si Yan karena bersikap sembrono terhadapnya, dan wajahnya menjadi berseri-seri. Kalian, walaupun dilihat-lihat, kedengarannya tidak berperasaan, tapi bukan seperti itu, hehe, aku tahu. Mungkinkah kamu telah jatuh cinta padaku? Si Yan mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan dingin, meskipun aku telah menyentuhmu, aku tidak akan bertanggung jawab. Jangan berpikir bahwa aku akan jatuh cinta padamu, karena ini. Cantik, aku orang yang kejam, aku hanya tertarik pada tubuhmu dan bukan padamu secara pribadi. Ya, aku mungkin benar-benar jatuh cinta padamu.
Kei Yi menangis setengah serius tanpa menjadi marah, dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar orang mengatakan bahwa jika seorang pria tertarik pada tubuh seorang wanita, dia tidak akan jauh dari jatuh cinta padanya. Bagaimanapun, saya juga tertarik olehnya. Soalnya, aku telah tersentuh olehmu, jika tidak, kamu akan menghabisiku, lupakan gadis itu Zuoxi, dan jadilah laki-lakiku. Jika kamu ingin menjadi nimfomaniak, bisakah kamu juga mengecek waktu dan tempatnya? Xian menyentuh hidungnya dan berkata tanpa daya, saya tahu saya tidak akan melepaskan pengekangan pada jiwa Anda. Saya menemukan bahwa segera setelah Anda kehilangan pengekangan, Anda tampaknya memiliki masalah otak. Saya tidak peduli jika Anda mau untuk mati, tapi jangan bicara omong kosong padaku. Untuk mempengaruhi kewaspadaanku. Pria yang tidak bisa dimengerti. Kei Yi memutar matanya ke arahnya, matanya menawan dan cukup memikat. Keduanya menyelam berdampingan, dan cahaya menyinari tubuhnya. Xian dapat dengan jelas melihat perubahan halus dalam ekspresinya, mencium aroma yang keluar dari tubuhnya, dan mendengarkan ekspresi kegembiraan dan kemarahannya yang centil. Xian anehnya merasa santai, merasa bahwa perjalanan bawah tanah ini tidak seseram yang dia bayangkan. Xian dan Kei Yi berdiri berdampingan dan menghabiskan 10 menit akhirnya tiba di bawah tanah. Di dalam tanah terdapat sebuah gua yang tampak berlubang, dengan area rawa yang sangat luas. Di rawa terdapat pohon-pohon aneh yang banyak tumbuh rotan. Pohon-pohon itu berbentuk manusia, masing-masing setinggi 10 meter, dan bergerak perlahan di dalam rawa. Hantu berenang-renang di rawa, mengeluarkan kejahatan yang dingin, pikiran dapat mempengaruhi kesadaran seseorang. Hantu-hantu itu bersinar dengan cahaya hijau berminyak, dan air di rawa juga berwarna hijau, membuat rawa tersebut sangat aneh dan suram, seperti dunia hantu. Lusinan prajurit nirwana dan alam surgawi tersebar ke segala penjuru rawa, masing-masing dengan ekspresi serius, bertarung melawan pohon aneh berbentuk manusia dan hantu. Begitu seorang pejuang mati, semua darah di tubuhnya akan terkuras, dan jiwanya akan abadi. Ia akan dengan cepat diasimilasi oleh hantu-hantu itu dan menjadi hantu, menatap prajurit dengan kehidupan manusia dan melepaskan fluktuasi jiwa yang menakutkan. Di rawa, prajurit dari semua sisi berkumpul dan bertarung. Di antara mereka, Zhao Feng, Li Yu dan kelompoknya hanya berjarak 10 meter di sebelah kiri tempat Xian jatuh prihatin. Setelah Xian dan Kei Yi turun, mereka langsung sampai di lokasi Zhao Feng, Qi Xiao dan lainnya tanpa henti. Xian, hati-hati, Ibel 15 anggur dan roh halus ini sangat sulit untuk dihadapi. Pedang dan berbagai serangan kekuatan tidak efektif melawan roh halus. Hanya serangan jiwa yang mengandung konsepsi artistik yang dapat menghancurkan roh halus. Dan tanaman merambat itu, setan adalah benda asing di antaranya makhluk hidup dan tumbuhan, mereka bisa menghisap darah manusia dan menggunakan darah manusia untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ketika Zhao Feng melihatnya datang, dia segera berteriak keras untuk mengingatkannya agar memperhatikan Ibel 15 anggur dan roh halus itu. Ibel 15 tanaman merambat dapat menggunakan kekuatannya untuk membombardir hal semacam ini, yang sangat aneh. Tanaman merambat itu memiliki duri. Begitu menembus tubuh seseorang, mereka akan menembus pembuluh darah dan menguras darah prajurit. Jangan sampai terjerat oleh tanaman merambat itu. Ada juga roh-roh halus yang memiliki kekuatan korosif yang sangat mengerikan pada jiwa. Qi Xiao menangani tanaman merambat Ibel 15 pohon anggur seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Dia dikelilingi oleh asap tebal, dan seluruh tubuhnya menjulang di dalam asap. Begitu tanaman merambat datang, dia akan bersembunyi di kedalaman asap, membuatnya sulit bagi tanaman merambat untuk menemukan lokasinya. Saudara Liu dan Lauri hanya fokus menangani Void Spirit dan tidak punya waktu untuk mengingatkan Xian. Ketika mereka mengetahui bahwa dia akan datang, mereka meluangkan waktu untuk menjelaskan kekuatan Fin Demon dan Void Spirit. Ketiga setan tanaman merambat ini memiliki akar yang berakar di rawa, namun mereka dapat bergerak dengan cekatan, seolah-olah memiliki kaki dan bergerak sangat cepat. Selusin roh virtual melayang di sekitar Zhao Feng, Li Yue, dan lainnya. Mereka tampaknya memahami aturan dan menyerang bersama setiap saat, mereka melepaskan fluktuasi mental yang hebat untuk menyerang kultus Guangming, Qi Xiao, dan lainnya. Di bawah gejolak mental itu, Zhao Feng dan Li Yue mampu mengatasinya dengan mudah, tetapi saudara Laoli sedikit sengsara. Mereka berdua terus mundur di bawah gejolak mental itu dengan wajah jelek, dengan tegas menjaga lautan kesadaran, takut mereka akan menjadi roh halus itu mengambil alih pikirannya. Xian mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa banyak prajurit memiliki mata kosong dan pupil hijau. Bersama dengan Ibel 15 anggur halus, mereka juga menyerang prajurit yang masuk. Orang-orang itu jelas-jelas adalah pejuang, tetapi mereka tampaknya dikuasai oleh roh kehampaan. Mereka kehilangan kesadaran dan sepenuhnya dikendalikan oleh roh kehampaan. Setelah Xian dan Kei Yi datang ke sini, mereka segera bergabung dengan lingkaran pertempuran, dan bersama dengan Qi Xiao, Zhao Feng dan lainnya, menyerang Ibel 15 tanaman merambat.
Yan hanya melihatnya sekilas dan menemukan bahwa ada banyak prajurit di rawa. Itu hanya karena semua orang bertarung dengan ibel 15 anggur dan roh halus. Dalam kemarahan dan bebatuan yang jatuh, dia tidak bisa melihat wajah orang-orang itu dengan jelas, jadi dia membuat total kasar. Dia langsung tahu bahwa setidaknya ada 7 atau 8 tim prajurit di sini. Sepertinya ada perkelahian yang terjadi lebih jauh, tapi sulit baginya untuk melihat dengan jelas karena jaraknya terlalu jauh. Sebelum datang ke pulau ini, esensinya telah dipulihkan melalui kristal ibel 15. Api dingin es hitam dan api inti bumi telah memulihkan 70% hingga 80% kekuatannya untuk panggilannya kapan saja. Dengan begitu banyak hal yang bisa diandalkan, dia tidak khawatir. Dia mampu mengatasi keterikatan tongkat di waktu luangnya, dan dia masih diam-diam memperhatikan situasi sekitarnya. Hati-hati, Cai Song berteriak manis dan berteriak kepada Yan di belakangmu. Roh hijau halus berubah menjadi seberkas cahaya hijau, melewati Lauri, dan tiba-tiba menerkamnya. Roh virtual berevolusi dari jiwa. Ia tidak memiliki tubuh, tetapi memiliki fluktuasi jiwa yang sangat kuat. Pikiran jahat menembus pikirannya selangkah lebih maju. Roh virtual dengan cepat menyusul dan langsung menuju ke lautan kesadarannya. Sebelum Yan bisa berbalik, dia langsung merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, seperti ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Dalam kesakitan yang parah, dia lalai sejenak. Kelalaian sesaat seperti itu memberi kesempatan pada roh virtual. Lampu hijau tiba-tiba menghilang di benaknya. Ekspresi Zhao Feng, Qi Xiao dan lainnya berubah drastis. Kai Yi juga memiliki mata cemas dan berteriak Yan, tenang, jangan dikendalikan oleh roh virtual. Sulit bagi orang lain untuk menyelamatkan invasi seperti jiwa ini, Zhao Feng, Qi Xiao dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya saat roh virtual bergegas ke lautan kesadarannya, dan mereka tidak dapat melakukan apapun. Lautan kesadaran setiap pejuang adalah tempat misterius yang menampung jiwa-jiwa yang hidup. Jika kesadaran orang lain mengalir deras ke lautan kesadaran, itu hanya akan membuat lautan kesadaran semakin kacau, kesadaran menjadi ganas dan berakselerasi. Oleh karena itu, melihat Yan dilarikan ke lautan kesadaran oleh roh virtual, Zhao Feng dan yang lainnya tidak berani menyerbu dengan kesadaran spiritual mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka melakukannya, itu hanya akan membuat Yan semakin kacau. Untuk melawan roh virtual, Anda hanya dapat mengandalkan pengembangan jiwa Anda sendiri dan kemauan yang kuat. Jika Anda tidak dapat menahan kendali roh virtual, Anda akan menjadi budaknya dan tenggelam sepenuhnya. Zhao Feng, Qi Xiao, Kai Yi dan yang lainnya terkejut. Ketika Yingzu sedang memegang ibel 15 pohon anggur, mereka semua memandangnya dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia bisa melewati Yingzu. Yan tahu laut. Roh halus yang menembus jauh ke dalamnya menyebabkan perubahan dalam lautan kesadarannya. Untaian kesadaran yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan kesadaran tampaknya tiba-tiba menjadi tidak berdaya dalam sekejap. Itu menyebar dan memenuhi seluruh lautan kesadarannya. Matanya tiba-tiba menjadi bingung dan kosong. Ketika Qi Xiao dan yang lainnya melihat mata kosong Yan, hati mereka semua terasa dingin dan diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah cantik Kai Yi berubah sedikit, memperlihatkan ekspresi khawatir, dan berteriak lagi, jaga pikiranmu. Pada saat ini, Yan tiba-tiba menyeringai dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. 5 ibel 15 yang bersembunyi di lautan kesadaran tiba-tiba berubah menjadi 5 hantu besar, dan bergegas menuju roh halus di lautan kesadaran. Roh halus itu menunjukkan ekspresi yang sangat panik di lautan kesadarannya kesadaran, dan tiba-tiba tidak berani tinggal lebih lama lagi, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang buruk, dia buru-buru melarikan diri keluar. Kelima ibel 15 itu mengerumuni dan menjerat roh virtual itu bersama-sama. Mereka membuka mulut besar mereka yang dipenuhi taring dan langsung memakan roh virtual itu. Di dalam lautan kesadaran, jiwa utamanya juga membuka mata ketiganya, dan aura jahat dari api pemakan jiwa 9 Her juga menyebar dengan tenang. Dalam sekejap, dia sadar kembali dan tidak terpengaruh oleh roh virtual sama sekali. Perubahan seperti itu mengejutkan Zhao Feng dan yang lainnya. Serahkan roh virtual ini padaku. Ketika semua orang merasa ngeri, Yan tampak terkejut dan berkata dengan sedikit bersemangat, jangan berurusan dengan roh virtual, saya sudah cukup. Tepat setelah 5 ibel 15 menggerogoti roh halus, dia dengan jelas menyadari bahwa kelima ibel 15 telah tumbuh sedikit lebih kuat, dan mereka masih memiliki beberapa pemikiran yang belum selesai. Di mata kelima ibel 15, roh halus itu tampak hebat, ramuan tonik yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Dengan penemuan ini, Yan langsung melepaskan pertahanan jiwa dan berdiri di sana tak bergerak, menunggu roh virtual jatuh ke dalam perangkap. Roh imajiner tidak terlalu cerdas dan tidak dapat menyerap batu giok pengajaran sama sekali. Setelah mengetahui bahwa Yan tidak terlindungi, roh imajiner itu berubah menjadi berkas cahaya hijau dan mengebor langsung ke lautan kesadarannya. Setiap kali roh virtual jatuh ke lautan kesadarannya, dan setelah menemukan 5 ibel 15 mengambang di atas lautan kesadaran,
serta aura musuh alami yang dilepaskan dari jiwa putri yang menghancurkan semua jiwa, dia ingin melarikan diri di semua biaya. Pada saat ini, 5 akan berpencar dan mencari roh-roh halus itu di lautan kesadarannya. Begitu roh-roh ilusi itu disentuh oleh 5, mereka akan tertancap oleh lem dan tidak dapat bergerak lagi. Kelima itu sangat bersemangat. Mereka menangkap roh-roh virtual itu dan memakannya di lautan kesadarannya, menyerapnya dengan penuh kegembiraan. Roh virtual yang hendak melarikan diri dari lautan kesadarannya diterangi oleh cahaya jahat api pemakan jiwa 9 her dari mata ketiga jiwa utamanya, dan segera dimusnahkan dan menghilang tanpa jejak. Api pemakan jiwa 9 her memiliki kemampuan jahat untuk menghabisi semua jiwa. Roh halus yang memasuki lautan kesadarannya ditakdirkan untuk mati. Tidak ada roh halus yang dapat lolos dari cahaya jahat api pemakan jiwa 9 her. Zhao Feng dan yang lainnya melihat roh-roh halus masuk ke dalam lautan kesadarannya satu demi satu, tetapi dia masih melihat sekeliling dengan senyuman di wajahnya, sepertinya mencari roh-roh yang lebih halus. Hal ini membuat Zhao Feng dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata dan menggelengkan kepala diam-diam sambil menghela nafas. Dia terkejut dengan kemampuan aneh yang ditunjukkan Xian. Segera, semua roh virtual yang mengelilingi Zhao Feng dan yang lainnya dimakan habis oleh 5 lautan kesadaran Xian. Setelah 5 menyerap roh virtual, ukuran mereka masing-masing bertambah, gambaran mereka menjadi semakin jelas, dan bahkan wajah mereka menjadi seperti aslinya. Xian tiba-tiba tidak lagi puas dengan roh virtual ini. Dengan begitu lezatnya makanan di hadapan Anda, bukankah sia-sia jika tidak menikmatinya? Aku akan mencari roh halus lainnya. Berhati-hatilah dan 15 pohon anggur itu akan pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Kai Yi, Xian tertawa keras, meninggalkan tempat Zhao Feng, dan mulai berenang di rawa seperti berjalan-jalan santai. Roh-roh virtual yang awalnya menerkam prajurit lain, setelah menemukan bahwa lautan kesadarannya sama sekali tidak berdaya, mereka semua bergegas ke arahnya seperti ayam dan terbang ke lautan kesadarannya satu demi satu. Semua roh virtual yang jatuh ke dalam lautan kesadarannya hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Mereka menjadi nutrisi bagi 5 untuk mengisi kembali energi jiwa mereka, dan dimakan oleh 5 satu persatu di dalam lautannya, kesadaran. Tim prajurit di dekatnya dengan cepat menemukan anomali ini. Mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri dan diam-diam mengamati Xian. Xian, aku Ye Changfeng, kemarilah dan bantu aku. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang dari belakang sekelompok setan tanaman merambat di sebelah kiri. 7 setan pohon anggur membentuk setengah lingkaran, mengelilingi sekelompok prajurit di dalam. Kelompok prajurit itu dalam keadaan malu dikelilingi oleh setan pohon anggur. Ada juga 12 roh halus yang berkeliaran di sekitar mereka, melepaskan guncangan mental yang menakutkan dari waktu ke waktu, menyebabkan kelompok pejuang itu sangat menderita, dan menjadi semakin sulit untuk dilawan. Xian tidak memperhatikan bagian itu sama sekali. Setiap kali dia melihat roh halus di sepanjang jalan, dia akan melepaskan lautan kesadaran tanpa meninggalkan pertahanan jiwa, hanya menunggu roh halus itu mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif, menembus lautan kesadaran dan dimakan oleh 5 satu persatu. Di antara 15 tanaman merambat, teriakan familiar membuatnya bergerak, dan kemudian dia melihat ke area itu dengan serius. Kamu Changfeng. Xian tiba-tiba berteriak keras, matanya bersinar, apakah kamu di dalam? Ini aku. Ye Changfeng berteriak sekuat yang dia bisa. Kemarilah cepat, sial, hal-hal ini sangat sulit untuk ditangani. Saya pikir kamu bisa menangani roh kekosongan bambu, datang dan bantu kami menangani roh kekosongan ini. Setelah memastikan bahwa itu adalah Ye Changfeng, Xian segera berhenti ragu-ragu dan berubah menjadi seberkas petir, menyinari langsung ke bagian itu. Nafas dingin yang menusuk tulang meluap dari tubuhnya, dan kabut putih menyebar, membuat setan tanaman merambat di sekitarnya tidak berani bertindak gegabah. Tanaman merambat yang terjerat ke arahnya tersapu oleh kabut dingin membeku menjadi es, dan Anda tidak lagi bisa bergerak bebas. Udara yang sangat dingin dari api es hitam dapat membekukan hampir segalanya, tidak terkecuali tanaman merambat Ibel 15. Setan pohon anggur sepertinya tahu bahwa dia tidak mudah untuk dihadapi. Ketika tanaman merambat terjerat di tengah jalan, mereka berhenti sementara ketika mereka menemukan aura Suan Bing Hanyan dan tidak terus menatapnya. Gugusan api yang membakar datang dari pusat 7 setan pohon anggur. Api yang sangat panas sepertinya datang dari api penyucian, seolah-olah akan membakar seluruh dunia menjadi abu. Api penyucian sangat panas. Sebelum dia mendekati daerah itu, dia sudah mengetahui melalui pelantikan Suan Bing Hanyan bahwa Ye Changfeng memang ada di antara orang-orang di sana. Api penyucian yang sebenarnya berasal dari Ye Changfeng. Kecuali jiwa orang lain dihancurkan, api penyucian yang sebenarnya tidak akan meninggalkan tubuhnya. Karena api penyucian yang sebenarnya muncul, Ye Changfeng pasti ada di antara mereka. Gugusan api dari api penyucian yang sebenarnya melayang di udara seperti awan. Kekuatan api dari api penyucian yang sebenarnya sangat menakutkan.
Setan tanaman merambat di sekitarnya tidak berani mengulurkan satu pun tanaman merambat. Xian memperhatikan dan menemukan bahwa ada banyak sisa abu di sekitar kumpulan awan yang menyala. Melihat dengan hati-hati, mereka harusnya rotan yang terbakar. Alasan mengapa setan rotan begitu patuh adalah karena saya sudah menderita kehilangan api yang sebenarnya api penyucian. Meskipun api penyucian yang sebenarnya sangat kuat, roh virtual tampaknya tidak takut. Makhluk jiwa aneh semacam ini berenang di api yang panas, seperti kunang-kunang besar, memantulkan lingkungan hijau, membuat orang-orang di sana cahaya sejati, api penyucian dikaburkan. Di antara setan-setan anggur, ada sekelompok 4 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan, semuanya muda, laki-laki tampan dan agung, dan perempuan tampan dan cantik. Ye Changfeng duduk bersila di tanah dengan ekspresi serius, dan gumpalan api keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Begitu api itu keluar, mereka berkumpul bersama dengan awan api di langit, membuat tanaman merambat menjadi setan tidak berani bertindak gegabah. 2 pria lainnya, satu di kiri dan satu di kanan, berdiri di depan Ye Changfeng. Mereka tinggi dan perkasa, dengan janggut sepanjang 1 inci dan cukup menawan. Kedua pria itu memiliki mata yang dalam dan tidak berkata apa-apa, seolah-olah mereka sedang menghadapi dampak jiwa dari roh virtual. Di belakang Ye Changfeng, seorang wanita anggun dan dengan rok kulit sedang memegang cambuk tulang naga. Dia mengerucutkan bibirnya dan melihat ke belakang dengan dingin, selalu waspada. Lin Yaqi tidak termasuk di antara mereka. Keempat orang ini memiliki Ye Changfeng, yang cukup untuk menghadapi ibel 15 anggur itu. Alasan mengapa mereka berada dalam situasi krisis adalah karena roh halus yang tinggal di sekitar mereka. Setelah jangka waktu tertentu, Ye Changfeng telah memasuki nirwana tingkat pertama. 3 lainnya juga merupakan karakter di nirwana tingkat kedua dan ketiga pesta, mereka bahkan bisa disebut lemah. Justru karena alam keempat orang itu hanya ada di nirwana, maka ketika Yingzuki Suling datang, nampaknya ia dalam keadaan kebingungan. Jiwa di alam nirwana baru saja membentuk lautan kesadaran dan memiliki kesadaran spiritual yang terbatas. Sulit bagi mereka untuk melakukan serangan pertahanan jiwa yang kuat. Kemarilah dan bantu. Ketika Ye Changfeng melihatnya berhenti di luar pohon anggur ibel 15, matanya berbinar dan dia berkata dengan cemas, kalian membantu kami menyingkirkan roh virtual. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Saya bisa mengatasi ancaman dari pohon anggur, setan anggur. Xian tidak datang dengan tergesa-gesa. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Dia meliriknya dengan cemberut dan berkata, di mana Xian? Ye Changfeng tiba-tiba membeku dan matanya berkedip. Di mana dia? Wajah Xian menjadi gelap, dan dia bisa melihat beberapa tren buruk dari perubahan ekspresi Changfeng malam itu. Singkirkan roh virtual untuk kami, dan aku akan memberitahumu tentang Xian nanti. Ye Changfeng mengerutkan kening dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, menatapnya dengan rasa bersalah. Bagus. Xian memiliki wajah yang dingin, dia berjalan menuju 4 orang itu selangkah demi selangkah. Melihat dia mendekat, 7 ibel 15 anggur merasakan dingin yang mencengangkan dan tidak berani menyerang. Di satu sisi adalah api penyucian sebenarnya yang dilepaskan oleh Ye Changfeng, dan di sisi lain adalah aura api dingin es hitam yang berasal dari Xian. Meskipun kedua jenis api surgawi ini belum melepaskan kekuatan aslinya, aura yang mereka ungkapkan sudah cukup untuk membuat ibel 15 anggur ketakutan dan tergerak untuk menghindarinya. 7 setan pohon anggur menyingkir bersama dan membiarkannya merayunya. Pergantian peristiwa seperti itu membuat 3 orang lainnya di samping Ye Changfeng diam-diam ketakutan. Mereka bertiga dengan hati-hati waspada terhadap ibel 15 anggur dan diam-diam waspada terhadap Xian. Mereka tampak sangat berhati-hati dan sangat penasaran. Si cantik berkulit perunggu, mengenakan rok kulit, bertubuh montok dan panas, mengangkat alisnya, menatap Xian dengan provokatif, dan berkata kepada Ye Changfeng di depannya, Changfeng, siapa pria ini? Apakah itu dari sekte Lingbaomu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dia adalah teman yang kutemui di laut tak berujung. Ye Changfeng Chao menjelaskan. Laut yang tak berujung. Wanita itu mencibir, menjentikkan cambuk tulang naga di tangannya, dan suara gemuruh tiba-tiba datang dari kehampaan. Bagian dari cambuk lunas sepertinya mengandung kekuatan magis yang dapat memicu perubahan besar di dunia. Segera setelah dilempar, kilat dan guntur meletus dari bagian itu. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara keempatnya. Dia berada di surga ketiga nirwana. Cantik, jika kamu bisa menghadapi roh virtual, aku tidak akan mengambil tindakan. Setelah Xian datang, dia menggerakkan sudut mulutnya, menatapnya dengan dingin, dan dengan sinis berkata, ya, laut tak berujung kami hanyalah sebuah tempat kecil, jadi tentu saja itu tidak sebagus tanah Anda di Tiongkok. Untuk menangani dengan semangat halus seperti ini, saya ingin datang kepada Anda. Bakat-bakat muda di negeri Tiongkok lebih baik dari saya, jadi saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Saat dia berbicara, dia mendatangi Ye Changfeng dan langsung duduk. Dia tidak lagi menatap wanita itu,
tetapi menatap Ye Changfeng dengan wajah muram dan berteriak bagaimana kabar Xinyan. Menurutku kamu juga tidak memiliki kemampuan itu. Wajah wanita itu menjadi dingin dan dia mendengus, jika Yaki ada di sini, kamu akan diminta untuk menghalangi. Ada harta rahasia pertahanan seperti jiwa Yaki, semacam ini, dari roh halus. Jangan berani-berani mendekat. Xian mengabaikannya sama sekali dan hanya menatap Ye Changfeng dengan wajah cemberut. Jiwa di alam nirwana baru saja membentuk lautan kesadaran dan memiliki kesadaran spiritual yang terbatas. Sulit bagi mereka untuk melakukan serangan pertahanan jiwa yang kuat. Kemarilah dan bantu. Ketika Ye Changfeng melihatnya berhenti di luar pohon anggur Ibel 15, matanya berbinar dan dia berkata dengan cemas, kalian membantu kami menyingkirkan roh virtual. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Saya bisa mengatasi ancaman dari pohon anggur, setan anggur. Xian tidak datang dengan tergesa-gesa. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Dia meliriknya dengan cemberut dan berkata, di mana Xinyan? Ye Changfeng tiba-tiba membeku dan matanya berkedip. Di mana dia? Wajah Xian menjadi gelap, dan dia bisa melihat beberapa tren buruk dari perubahan ekspresi Changfeng malam itu. Singkirkan roh virtual untuk kami, dan aku akan memberitahumu tentang Xinyan nanti. Ye Changfeng mengerutkan kening dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, menatapnya dengan rasa bersalah. Bagus. Xian memiliki wajah yang dingin, dia berjalan menuju 4 orang itu selangkah demi selangkah. Melihat dia mendekat, 7 Ibel 15 anggur merasakan dingin yang mencengangkan dan tidak berani menyerang. Di satu sisi adalah api penyucian sebenarnya yang dilepaskan oleh Ye Changfeng, dan di sisi lain adalah aura api dingin es hitam yang berasal dari Xian. Meskipun kedua jenis api surgawi ini belum melepaskan kekuatan aslinya, aura yang mereka ungkapkan sudah cukup untuk membuat Ibel 15 anggur ketakutan dan tergerak untuk menghindarinya. 7 setan pohon anggur menyingkir bersama dan membiarkannya merayunya. Pergantian peristiwa seperti itu membuat 3 orang lainnya di samping Ye Changfeng diam-diam ketakutan. Mereka bertiga dengan hati-hati waspada terhadap Ibel 15 anggur dan diam-diam waspada terhadap Xian. Mereka tampak sangat berhati-hati dan sangat penasaran. Si cantik berkulit perunggu, mengenakan rok kulit, bertubuh montok dan panas, mengangkat alisnya, menatap Xian dengan provokatif, dan berkata kepada Ye Changfeng di depannya, Changfeng, siapa pria ini? Apakah itu dari sekte Lingbaomu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dia adalah teman yang kutemui di laut tak berujung. Ye Changfeng Chao menjelaskan. Laut yang tak berujung. Wanita itu mencibir, menjentikkan cambuk tulang naga di tangannya, dan suara gemuruh tiba-tiba datang dari kehampaan. Bagian dari cambuk lunas sepertinya mengandung kekuatan magis yang dapat memicu perubahan besar di dunia. Segera setelah dilempar, kilat dan guntur meletus dari bagian itu. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara keempatnya. Dia berada di surga ketiga nirwana. Cantik, jika kamu bisa menghadapi roh virtual, aku tidak akan mengambil tindakan. Setelah Xian datang, dia menggerakkan sudut mulutnya, menatapnya dengan dingin, dan dengan sinis berkata, ya, laut tak berujung kami hanyalah sebuah tempat kecil, jadi tentu saja itu tidak sebagus tanah Anda di Tiongkok. Untuk menangani dengan semangat halus seperti ini, saya ingin datang kepada Anda. Bakat-bakat muda di negeri Tiongkok lebih baik dari saya, jadi saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Saat dia berbicara, dia mendatangi Ye Changfeng dan langsung duduk. Dia tidak lagi menatap wanita itu, tetapi menatap Ye Changfeng dengan wajah muram dan berteriak bagaimana kabar Xinyan. Menurutku kamu juga tidak memiliki kemampuan itu. Wajah wanita itu menjadi dingin dan dia mendengus, jika Yaki ada di sini, kamu akan diminta untuk menghalangi. Ada harta rahasia pertahanan seperti jiwa Yaki, semacam ini, dari roh halus. Jangan berani-berani mendekat. Xian mengabaikannya sama sekali dan hanya menatap Ye Changfeng dengan wajah cemberut. 410.